Bab 221, Perjalanan ke Kekaisaran Buddha yang terberkati. Rasa sakit samar bergetar di hati Huang Xiaolong saat dia memikirkan Lilu. Tangannya mengepal erat ketika tekad tajam melintas di matanya. Energi yang kuat meledak dari Huang Xiaolong. Keluarga Yao memblokirnya, dia menghancurkan keluarga Yao. Jika Dewa Templar menghalangi jalannya, dia akan menghancurkan mereka sama saja. Suatu hari akan tiba ketika dia akan memastikan Dewa Templar berakhir dengan cara yang sama dengan keluarga Yao. Hari itu akan datang, Huang Xiaolong tegas. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya, dia akan memasuki peringkat Dewa Templar selama pemilihan murid mereka dalam waktu sekitar 7 tahun dan kemudian perlahan-lahan mendapatkan kendali dari dalam. Jika itu berjalan dengan baik, tidak hanya dia bisa bersama Lilu, dia akan memiliki kesempatan untuk masuk dan berkultivasi di dunia ilahi. Tapi dia sekarang bersumpah untuk menghancurkan Dewa Templar suatu hari nanti. Yao Fei, bahkan jika kamu memiliki Dewa Templar di belakang kamu, lebih baik kamu melarikan diri ke ujung dunia. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aura pembunuhan Huang Xiaolong memuncak saat pikiran itu bergema di benaknya. Prioritas sekarang adalah meningkatkan kekuatannya, dengan panik, secepat yang dia bisa. Kalau tidak, sebelum dia bahkan bisa menghancurkan Dewa Templar, Yao Fei belaka sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi nol. Dia harus menerobos ke alam Sein. Langkah pertama, masuk ke ranah Sein, lalu bunuh Yao Fei. Terlepas dari pertempuran berat di jalan menuju ke alam Sein, maka alam dewa, ia bertekad untuk berjalan di jalan itu. Alam suci, Huang Xiaolong mengulangi. Huang Xiaolong tersentak oleh satu fakta sulit ketika menyaksikan pertempuran di Duanren Institute dengan matanya sendiri antara Zhao Su, Li Molin, Kaisar Duanren, serta para pakar alam Sein lainnya, semuanya sia-sia di hadapan prajurit ksatria Sein. Alam Santo adalah kekuatan yang sangat penting. Di mata orang-orang itu, kamu hanyalah seekor semut di tanah, bahkan jika kamu adalah seorang ahli Ordo ke-10 Xiantian ke-10. Sekarang ibu dan ayah aman, aku harus melakukan perjalanan ke Kekaisaran Buddha yang terberkati dalam beberapa hari ke depan. Perjalanan ke Kekaisaran Buddha yang terberkati ini tidak bisa dihindari dan, seperti mutiara jiwa mutlak, ia benar-benar harus menemukan dan mengendalikan God Limit. Sumi. Konvergen pikiran dan emosinya, Huang Xiaolong memulai God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno untuk berlatih. 1 bulan telah berlalu sejak Yao Manor diratakan dengan tanah. Ketika Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno dan datang ke aula besar, orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan, dan kedua adik kandungnya, Huang Min dan Huang Xiaohai, ada di sana. Selain mereka, ada 6 tamu lain Guo Tai, Guo Xiyuan, Guo Chen, Guo Xiwen, Guo Zi, dan Guo Fei. Suara obrolan dan tawa yang ramah terdengar di aula besar, yang terhenti dengan canggung begitu orang-orang di dalamnya melihat Huang Xiaolong berjalan masuk. Hampir semua orang melompat berdiri, dan ke-6 anggota keluarga Guo gelisah, termasuk leluhur keluarga Guo mereka, Guo Chen. Yang Nobel Huang. Leluhur keluarga Guo, Guo Chen melangkah maju, menyapa Huang Xiaolong dengan hormat. Huang Xiaolong melirik Guo Chen dan mengangguk acuh tak acuh. Namun, Guo Chen merasa tersanjung bahwa Huang Xiaolong bersedia mengangguk padanya. Huang Xiaolong mendekati Huang Peng dan Su Yan, menyapa, ayah, ibu. Keduanya memperlihatkan senyum cerah di wajah mereka, Xiaolong, kamu di sini. Huang Xiaolong mengangguk dan membujuk mereka untuk duduk sambil berjalan menuju kursi utama di aula. Hanya setelah dia duduk, Guo Chen dan pihak keluarga Guo, Huang Min, dan Huang Xiaohai kembali ke tempat mereka. Xiaolong, keluarga Guo datang hari ini untuk membahas pernikahan Guo Tai dan Huang Min. Setelah duduk, Su Yan memulai pembicaraan dengan senyum di wajahnya. Guo Chen senior mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, dari waktu ke waktu, hingga persiapan lain akan mengikuti keinginan kita. Apa yang kamu pikirkan? Guo Chen dengan cepat menekankan kesediaannya. Ya. Tujuan dari kunjungan kami hari ini adalah untuk membahas persiapan pernikahan Guo Tai dan Huang Min. Apa pendapat yang Nobel Huang? Petik 2. Guo Tai berdiri dari kursinya dengan saraf yang tegang. Huang Xiaolong mengamati adik perempuannya, Huang Min dan mencatat bahwa dia juga sedang menatapnya dengan gugup, harapan dan antisipasi tampak jelas di wajahnya yang mungil ketika dia menunggu dia berbicara. Dia telah mendengar tentang konflik antara keluarga Guo dan kakak laki-lakinya. Dia juga tahu tentang ayah Guo Tai, Guo Xiyuan, mengumumkan pembubaran pertunangannya dengan Guo Tai karena paksaan dari Guo Xiwen. Huang Min takut kata yang keluar dari mulut Huang Xiaolong adalah tidak. Jika kakaknya Huang Xiaolong tidak setuju, hubungannya dengan Guo Tai akan berakhir tanpa pertanyaan. Di aula yang sunyi, Guo Tai tiba-tiba berlutut dan bersujud di depan Huang Xiaolong. Kakak besar Huang, aku mohon padamu, aku tulus terhadap Huang Min. Jika kamu mengizinkan kami menikah, aku bersumpah akan memperlakukannya dengan baik dan melindunginya dengan sepenuh hati. Aku akan menggunakan hidup aku untuk mencintai dan melindunginya dan pasti tidak akan membiarkan Huang Min dianiaya atau tidak bahagia. Petik 2. Guo Xiyuan juga berlutut, yang Nobel Huang, orang yang bersalah adalah aku. Kamu bisa menghukum aku, tetapi hal ini tidak ada hubungannya dengan Taer. Petik 2. Kemudian Guo Xiwen mengikuti. Melihat tindakan ayah mereka, Guo Zi dan Guo Fei juga berlutut dengan panik. Kakak, Guo Tai, dia, Huang Min tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia menatap Huang Xiaolong dengan memohon. Huang Xiaolong menghela nafas dalam hatinya, hampir tidak mengangguk saat dia menjawab Huang Min. Hal ini, kamu memutuskan dengan ayah dan ibu. Mendengar ini, wajah Huang Min dan Guo Tai cerah. Makna Huang Xiaolong jelas, dia setuju. Ini juga meredakan batu besar yang membebani dada Guo Chen. Tapi Huang Xiaolong memandang Guo Tai, namun, jika kamu gagal melakukan apa yang kamu klaim dan membuat Huang Min tidak bahagia di masa depan, kamu tahu konsekuensinya.
Kakak Huang, yakinlah bahwa aku akan mencintai dan merawat Huang Min dengan hidupku dan tidak akan membiarkannya merasa sedih. Guo Tai bersumpah. Huang Xiaolong mengangguk lalu tetap di aula besar untuk sementara waktu sebelum kembali ke halamannya. Di sana, dia memanggil Zhang Fu, Zhao Su, Yu Ming, Fei Hou, dan Marshal Hao Tian. Ketika semua berkumpul, Huang Xiaolong berbicara tentang rencananya untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Buddha yang terberkati. Apa, Sovereign, kamu berencana untuk pergi ke Kekaisaran Buddha yang terberkati sendirian? Zhang Fu, Zhao Su, dan semua orang terkejut. Benar, Huang Xiaolong mengangguk, membuktikan keputusannya. Sovereign, ini, Zhang Fu dan Zhao Su bertukar pandang dan ingin menghalangi tetapi Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tegas, jangan berkata apa-apa lagi, aku sudah membuat keputusan. Aku akan bepergian ke Kekaisaran Buddha yang terberkati sendirian. Petik 2. Melihat ini, Zhang Fu dan yang lainnya tidak lagi mengatakan apa-apa. Hal-hal yang diputuskan oleh Huang Xiaolong tidak akan berubah. Zhang Fu maupun Zhao Su tidak bisa membuatnya berubah pikiran. Aku meninggalkan Estate Bukit Selatan dan sisanya di tanganmu. Huang Xiaolong melanjutkan, Yu Ming dan Fei Hou, kalian berdua menangani 9 tripod commerce. Jika ada sesuatu yang tidak dapat kamu putuskan, serahkan kepada Zhang Fu dan Zhao Su. Petik 2. Tolong yakinlah Sovereign. Kelima menjawab serempak. Hao Tian, aku sudah merepotkanmu dalam merawat mereka dari kerajaan Luotong sampai di sini, kata Huang Xiaolong kepada Marsekal Hao Tian. Sovereign, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan bawahan, Hao Tian bersikeras. Huang Xiaolong mengangguk dan mendelegasikan beberapa tugas lagi kepada mereka. Beberapa saat kemudian, semua orang bubar. Ketika semua orang telah pergi, Huang Xiaolong memikirkan monyet ungu kecil. Menurut Marshal Hao Tian, monyet ungu kecil telah melakukan perjalanan bersama mereka jauh dari kerajaan Luotong. Namun, ketika mereka diserang oleh bawahan Yao Fei, keluarga Huang diculik, sedangkan monyet ungu kecil hilang. Aku harap si kecil baik-baik saja. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. 3 hari berlalu dengan cepat. Dalam 3 hari ini, Huang Xiaolong mencoba menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua dan saudara kandungnya, baru kemudian mereka mengetahui bahwa Huang Xiaolong akan melakukan perjalanan ke kerajaan Buddha yang terberkati. Meskipun mereka enggan berpisah, terutama Huang Peng dan Su Yan, mereka tahu ada sesuatu yang penting yang perlu dilakukan putra mereka, sehingga tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Pernikahan Huang Min dan Guo Tai ditetapkan untuk tahun berikutnya, pada akhir tahun sehari sebelum tahun baru Cina. Jika rencana Huang Xiaolong berjalan lancar, ia kemungkinan besar dapat kembali pada waktunya untuk menghadiri pernikahan Huang Min dan Guo Tai pada akhir tahun berikutnya. Bab 222, Altar Buddha yang diberkati. 3 hari kemudian, Huang Xiaolong berangkat dari Southern Hill Estate, keluar dari kota Kekaisaran Duanren, menuju ke arah Kekaisaran Buddha yang terberkati. Huang Peng, Su Yan, Huang Min, Huang Xiaohai, Zhang Fu, Zhao Su, dan yang lainnya berdiri di luar gerbang besar kota kerajaan Duanren, mengirim Huang Xiaolong pergi saat mereka menyaksikan sosoknya semakin mengecil di cakrawala dan akhirnya menghilang dari mereka melihat. Mata Su Yan menjadi berkabut karena air mata menyaksikan siluet Huang Xiaolong secara bertahap menjadi lebih kecil, menghilang dari pandangannya. Sejak Huang Xiaolong berusia 8 tahun, pertama kali ia meninggalkan Huang Klan Manor untuk berlatih di luar sampai sekarang, 10 tahun telah berlalu. Pada tahun-tahun ini, dia dan putra ini menghabiskan lebih banyak waktu terpisah daripada bersama. Tahun itu, bahkan dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya akan menjadi eksistensi yang kuat di Kekaisaran Duanren hanya dalam waktu 10 tahun, bahkan Kaisar Duanren menjunjung tinggi putranya. Semua ini adalah hal yang dia bahkan tidak pernah impikan 1 dekade yang lalu. Kaisar Duanren. Keberadaan disembah oleh miliaran subyek Kekaisaran Duanren. Mari kita kembali. Setelah lama, Huang Peng berbicara dan kelompok itu berjalan kembali ke perkebunan Southern Hill. Meninggalkan kota Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong melanjutkan perjalanan ke selatan, mencapai perbatasan Kekaisaran Duanren sebulan kemudian, benar-benar melangkah keluar dari tanah Kekaisaran Duanren. Kerajaan tetangga pertama di sisi selatan adalah Spring Fawn Empire. Kekuatan Spring Fawn Empire berada di peringkat paling bawah di antara 17 kerajaan di Snow Wind Continent, jauh lebih lemah dari Kekaisaran Duanren, dengan kurang dari 800 kerajaan di bawah monarki. Oleh karena itu, luas tanah Spring Fawn Empire hanya setengah dari luas Kekaisaran Duanren. Sepanjang jalan, Huang Xiaolong memilih untuk melakukan perjalanan di bukit-bukit tandus dan jalan-jalan terpencil, bergegas siang dan malam. Jarang ada orang di rute ini, jadi dia memanggil naga hitam dan biru. Dengan melompat, dia mendarat di salah satu dari naga kembar dan terbang ke depan. Dengan naga kembar yang membawanya di udara, kecepatan Huang Xiaolong jauh lebih cepat dan segera, ia telah menembus Kekaisaran Fawn musim semi. Namun, masih ada 3 wilayah kerajaan besar yang harus dilaluinya sebelum tiba di kerajaan yang terletak di titik paling selatan benua angin salju, Kekaisaran Buddha yang terberkati. Karena Huang Xiaolong memilih untuk melakukan perjalanan di sepanjang rute Bukit Tandus, dia tidak menemukan masalah apapun di sepanjang jalan. Paling-paling, itu adalah bandit kecil dengan kekuatan tertinggi dari Haotian Ten Order. Untuk Huang Xiaolong saat ini, Orde ke-10 Haotian tidak lebih dari mengangkat jari. Berlalunya waktu mengalir saat Huang Xiaolong bepergian, dan dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Dalam setengah tahun ini, Huang Xiaolong terus berlatih pertempuran ki dan kekuatan internalnya dengan rajin, meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Pertama, ki pertempurannya telah mencapai puncak Orde Xiantian akhir dan dapat maju ke Orde ketiga dalam waktu dekat, sedangkan kekuatan internalnya telah mencapai titik balik tahap 9, naga Azure melenturkan cakar-cakarnya. Memasuki tahap 10 hanya hitungan hari.
Malam tiba. Cahaya bulan bersinar seperti riak air yang terang. Di suatu tempat di Bukit Tandus, Huang Xiaolong duduk di sebelah api unggun kecil. Dia mengeluarkan kendi anggur sapiditas dari cincin Asura dan meneguk anggur perlahan saat dia mengatur pikirannya. Dalam 20 hari atau kurang, dia akan tiba di Kekaisaran Buddha yang terberkati. Kekaisaran Buddha yang terberkati. Huang Xiaolong menghembuskan nama itu melalui bibirnya. Dia telah mendengar desas-desus yang menyatakan bahwa Kekaisaran Buddha yang terberkati dibangun oleh seseorang bernama Tianfu dari dunia Buddha sekitar 1000 tahun yang lalu, dan pendiri ini, Tianfu, telah hilang sejak saat itu. Orang yang mengendalikan kerajaan Buddha yang diberkati saat ini adalah muridnya bernama Si Astris Fantian I. Fantian sering dikaitkan dengan Brahma, dewa penciptaan Hindu. Si Fantian, nama legendaris di Snow Wind Continent, dikatakan bahwa Si Fantian dilahirkan dengan fisik Buddha bawaan, dengan batu giok Buddha di mulutnya yang mencatat keterampilan hebat, kitab suci Prajna Suci, 2 yang hanya bisa dipraktikkan oleh Si Fantian dengan fisik Buddha bawaan. Perjalanan ini di sana, aku ingin tahu apakah aku bisa melihat sekilas Si Fantian ini. Sebelum memulai perjalanannya, Huang Xiaolong bertanya dan memahami bahwa Si Fantian ini adalah orang yang tangguh. Ketika dia mengambil alih Kekaisaran Buddha yang terberkati 1000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi Orde Kedua Santa. Dan Huang Xiaolong menegaskan bahwa jika orang luar ingin memasuki Gua Buddha, pertama dan terutama, mereka harus membawa token Buddha yang terberkati. Token Buddha yang terberkati setara dengan token emas Kekaisaran Duanren. Setiap bagian token Buddha yang terberkati dianugerahkan secara pribadi oleh Si Fantian sendiri. Hanya ada 2 potong token emas Kekaisaran Duanren, tetapi tidak demikian halnya bagi token Buddha yang terberkati. Huang Xiaolong tidak tahu nomor yang sebenarnya, tetapi dia mengukurnya tidak akan lebih rendah dari 10 token. Lebih jauh, dia tidak tahu siapa yang memegang token Buddha yang terberkati ini. Ini membuat Huang Xiaolong mengerutkan kening. Masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan hal ini, dia akan memikirkan cara ketika dia mencapai tujuan. Malam berlalu. Keesokan paginya, Huang Xiaolong melanjutkan perjalanannya. Setengah bulan kemudian, dia akhirnya tiba di Kekaisaran Buddha yang terberkati. Ketika dia melangkah ke tanah, melalui banyak kota yang dilaluinya, sebagian besar struktur bangunan terkait dengan agama Buddha. Setidaknya ada satu kuil Buddha di hampir setiap jalan, beberapa toko bahkan memiliki berbagai desain Buddha berukir di pintu masuk mereka. Di seluruh Kekaisaran Buddha yang terberkati, seseorang dapat merasakan inti mendalam agama Buddha yang setebal bau dupa yang menempel di udara. Ketika ia tiba di Kekaisaran Buddha yang terberkati, Huang Xiaolong menanyakan kabar tentang token Buddha yang terberkati saat ia menuju ke arah Gua Buddha. Gua Suci, atau Gua Buddha, tidak terletak di dalam kota Kekaisaran yang berada di sisi selatan, Gua Buddha berada di seberangnya, di sisi utara. Yang satu duduk di selatan dan yang lain menjaga utara, asimetri resonansi. Setelah beberapa bulan, Huang Xiaolong mencapai salah satu kota utama di sekitar Gua Buddha yang disebut Kota Pedagang Northside. Gua Buddha adalah tanah terlarang, terutama bagi orang luar. Meski begitu, kota Northside ini tetap berkembang. Memasuki kota, Huang Xiaolong disambut dengan melihat barisan kereta yang panjang dan lautan pejalan kaki yang sibuk, dari para biarawan berjubah kasaya hingga rakyat jelata dalam segudang pakaian gaya berbeda, para pria Taois dalam jubah Daois, bahkan biarawati. Itu benar-benar campuran eklektik. Setelah Huang Xiaolong memasuki kota, dia berhenti ketika melewati sebuah restoran bernama Creek of Cloud dan masuk. Memilih meja di dekat jendela, dia duduk dan memesan dengan pelayan. Kamu mendengarnya dengan benar, altar gua suci itu muncul lagi. Altar Buddha yang terberkati muncul lagi. Sudah lebih dari 300 tahun sejak terakhir muncul. Petik 2. Iya, setiap kali altar Buddha yang terberkati muncul, itu berarti suatu mutasi pasti terjadi di dalam Gua Buddha. Aku bertanya-tanya siapa yang akan sangat beruntung dipilih oleh Bhagava Buddha altar kali ini. Aku mendengar bahwa orang yang dipilih oleh altar dapat mengadakan audiensi dengan kaisar besar kita dan diberikan satu permintaan. Petik 2. Pada saat ini, suara diskusi bersemangat melayang ke telinga Huang Xiaolong. Keingintahuannya meningkat, hatinya tergoda. Altar Buddha yang terberkati. Pelayan, Huang Xiaolong memanggil pelayan. Tuan muda ini, perintah apa yang kamu miliki? Pelayan bergegas ke Huang Xiaolong, membungkuk dan tersenyum dengan sopan. Huang Xiaolong melemparkan tas uang berisi beberapa ratus koin emas kepada pelayan, bertanya, altar Buddha yang terberkati yang mereka sebutkan, ada apa? Sambil menangkap tas itu, pelayan itu dengan ringan memantulkan kantong uang itu dilekukan telapak tangannya dan sebuah senyum yang cemerlang mekar di wajahnya. Tuan muda pasti dari suatu tempat di luar Kekaisaran Buddha yang terberkati, bukan? Altar Buddha yang terberkati ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pendiri kerajaan kita, Kaisar Tianfu, muncul sekali setiap beberapa lusin tahun atau beberapa ratus tahun. Siapapun yang dipilih oleh Bhagava Buddha altar diberikan audiensi dengan Kaisar Si Fantian kami dan dapat memenuhi satu permintaan. Petik 2. Huang Xiaolong mendengarkan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelayan terkait dengan altar Buddha yang terberkati. Beberapa saat kemudian, pelayan itu mundur, sedangkan Huang Xiaolong jatuh ke dalam kesunyian. Menurut apa yang dikatakan pelayan, orang yang dipilih oleh Bhagava Buddha altar akan menjalani ritual pengudusan oleh energi Buddhisme suci di dalamnya, tidak hanya meningkatkan budidaya seseorang, itu bermanfaat bagi jalur kultivasi seseorang dalam jangka panjang. Semua ini bukan poin yang paling vital, yang paling penting dari semuanya adalah bahwa Si Fantian akan mengabulkan satu permintaan orang yang dipilih. Jika dia dipilih oleh altar Buddha yang diberkati, dengan satu permintaan yang dijanjikan itu, dia dapat dengan lancar memasuki Gua Buddha. Oleh karena itu, Huang Xiaolong memutuskan, besok pagi dia akan pergi dan melihat altar Buddha yang terberkati. Catatan. Biksu dasar dan pakaian Daois.
Perbedaan, jubah kasaya biksu biasanya satu warna blok kunyit, merah sementara pada seorang Taois, jubah resmi yang digambarkan bagua diagram di atasnya. Prajna mengacu pada, wawasan langsung ke kebenaran yang diajarkan oleh agama Buddha. Bab 223, Reaksi dari Altar Buddha yang diberkati. Pagi itu cerah dan cerah. Huang Xiaolong melangkah keluar dari penginapan, dan keluar dari gerbang kota Merchant City di sebelah utara, berjalan di mana altar Buddha yang terberkati berada. Menurut pelayan restoran itu, altar Buddha yang terberkati berada tepat di atas alun-alun di depan pintu masuk Buddha Cavern. Ada desas-desus bahwa altar Buddha yang terberkati menanti orang yang ditakdirkan itu setiap kali muncul dan hanya menghilang setelah seseorang terpilih. Kali ini, altar Buddha yang terberkati telah mengambang di hadapan Gua Buddha selama 1 bulan. Karena jarak yang dekat antara kota pedagang Northside dan Gua Buddha, Huang Xiaolong segera tiba di alun-alun tersebut. Alun-alun besar di depan Gua Buddha bernama Tousan Blessing Square. 10.000 patung Buddha berjejer di sekelilingnya. Setiap patung berbeda, dari ekspresi ke posisi, tetapi ada satu penyebut yang sama, semua patung ini tingginya 10 sang. Pada saat Huang Xiaolong mencapai Tousan Blessing Square, sudah penuh. Mengikuti arus kerumunan, Huang Xiaolong perlahan-lahan bergerak mendekat dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu masuk Buddha Cavern. Dari sudut ini, Huang Xiaolong bisa melihat dengan jelas, tepat di atas pintu masuk Buddha Cavern, sebuah medali emas berbentuk persegi melayang di udara. Medali emas itu kira-kira selusin meter kubik, diukir padat dengan pemandangan yang menggambarkan segudang Buddha pada banyak permukaannya dan beberapa pola khas kitab suci agama Buddha. Di udara, medali emas berdenyut dengan cincin cahaya aureate, menyebarkan energi murni Buddhisme sejauh 100 sang di sekitarnya. Gelombang tiba-tiba melanda kerumunan pada saat ini. Lihat, itu keluarga Luo, Luo Wui. Tatapan Huang Xiaolong mengikuti arahan umum kerumunan dan melihat seorang pemuda berjubah biru langsung menuju ke arah medali emas. Luo Wui, jenius keluarga Luo paling berbakat dalam 1000 tahun, juga salah satu jenius luar biasa baru-baru ini dari Kekaisaran Buddha terberkati kita. Semangat bela diri kelas 111, Win Firebis, diskusi antusias terdengar di antara kerumunan. Dengan bakat Luo Wui, sangat mungkin dia akan dipilih oleh Sang Bhagava Buddha. Secara umum, tingkat semangat bela diri yang lebih tinggi adalah, semakin tinggi bakatnya, dan semakin tinggi peluang untuk dipilih oleh Bhagava Buddha altar. Di masa lalu, setiap kali altar Buddha yang terberkati muncul, orang-orang yang ditakdirkan selalu jenius dengan bakat roh bela diri yang luar biasa. Kemudian lagi, sebuah pengecualian pernah terjadi, altar Buddha yang terberkati memilih seorang pemuda yang memiliki roh bela diri kelas 10. Sementara kerumunan berdengung, Luo Wui tiba di altar Buddha yang diberkati. Ketika Luo Wui berdiri di bawah altar Buddha yang terberkati, cahaya pertempuran Qi yang memancar keluar dari tubuhnya, dan ketika dia melakukannya, altar Buddha yang terberkati tampaknya beresonansi, melepaskan cahaya yang berkilauan dari dirinya sendiri. Lihat, ada reaksi dari altar Buddha yang diberkati. Sepertinya Luo Wui adalah yang dipilih oleh Sang Bhagava Buddha. Keributan menyapu kerumunan massa, seruan kegembiraan terbangun seperti ombak. Ketika Sang Bhagava Buddha muncul, seseorang perlu berdiri di bawahnya dan melepaskan pertempuran Qi mereka. Jika mereka dapat memicu resonansi altar Buddha yang terberkati untuk memancarkan sinar cahaya yang mencapai 10.000 zang dan ukiran Buddha di keempat sisi untuk memproyeksikan gambar dalam kekosongan di atas, tanpa diragukan lagi, orang itu adalah yang ditakdirkan. Mata Huang Xiaolong menyipit menyaksikan ini, jika Luo Wui ini dipilih oleh altar Buddha yang terberkati, bukankah itu berarti rencananya menggunakan kesempatan ini untuk bertemu si Fantian sehingga ia dapat memasuki gua Buddha hanya dengan sia-sia. Dia perlu memikirkan metode lain. Ini adalah hasil yang merepotkan baginya. Cahaya cemerlang yang berseri-seri dari altar yang diberkati Buddha terus melonjak lebih tinggi saat Huang Xiaolong dan kerumunan memandang, bahkan mengeluarkan suara dengungan yang jelas. Melihat reaksi seperti itu dari altar Buddha yang diberkati, bahkan Luo Wui terpengaruh oleh meningkatnya antisipasi dan kegembiraan. Dari catatan masa lalu, orang-orang yang dapat memicu reaksi seperti itu dan suara dengungan dari Sang Buddha altar sangat mungkin yang ditakdirkan terpilih. Dipilih berarti bahwa seseorang akan dikuduskan oleh kekuatan agama Buddha, dia, Luo Wui, yang telah terjebak pada puncaknya, Orde ketiga Xiantian benar-benar dapat menerobos ke Orde keempat. Xiantian Fourth Order adalah pejuang Xiantian tingkat menengah. Pada saat itu, status dan posisinya dalam klan akan berbeda. Tepat ketika Luo Wui tenggelam dalam ekstasi yang menggelegak, sinar yang awalnya naik daun pohon dari Beata Buddha altar terhenti. Sorot cahaya yang naik redup dan surut, secara bertahap menghilang bersama dengan suara yang jelas. Altar Buddha yang diberkati kembali ke kondisi tenang sebelumnya. Luo Wui tercengang. Begitu juga semua orang menonton di kerumunan selama 3 detik penuh, sebelum seseorang mendesis kaget. Banyak yang menggelengkan kepala karena kasihan, tetapi banyak lagi yang tertawa gembira di dalam. Luo Wui tetap berdiri di tempat yang sama terlihat agak jelek, sukacita dan ekstasi yang dia rasakan sebelumnya lenyap tanpa bekas, diganti dengan keengganan dan gangguan. Luo Wui, karena kamu tidak dipilih oleh Sang Bhagava Buddha kemudian turun dari sana, jangan menghalangi tempat itu. Pada saat ini, suara arogan yang keras terdengar di alun-alun. Ini jenius keluarga Chen, Chen Dingyuan. Keluarga Chen dan Luo adalah musuh seperti api dan es, apalagi, Chen Dingyuan dan Luo Wui memiliki dendam di antara mereka. Kali ini, Luo Wui tidak dipilih, dia pasti senang. Petik 2. Kerumunan itu membelah jalan kecil untuk dilewati Chen Dingyuan saat bisikan berlanjut. Chen Dingyuan menyombongkan diri melalui pembukaan, memancarkan suasana yang membuat jantung berdebar, berhenti 10 meter di depan Luo Wui. Wajah Luo Wui menunduk ketika dia melihat ke sisi lain, aku tidak dipilih oleh Sang Bhagava Buddha, apakah kamu pikir rata-rata 11 arwah bela diri kelas kamu akan dipilih? Sebuah kilatan tajam melintas di mata Chen Dingyuan,
membalas dengan mencibir dingin, hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, tidak berarti aku tidak bisa. Luo Wuyi mendengus namun dia tidak lagi berbicara, mengosongkan tempat di bawah altar Buddha yang terberkati. Dia memilih tempat di samping dan menunggu untuk menyaksikan ujian Chen Dingyuan. Kerumunan dan fokus Huang Xiaolong bergeser ke Chen Dingyuan. Chen Dingyuan berjalan, berdiri di tempat yang sama yang telah ditinggalkan Luo Wuyi di bawah altar Buddha yang terberkati, memproyeksikan ki pertempurannya. Melihatnya memicu reaksi terang dari altar Buddha yang terberkati, jejak kegembiraan muncul di wajah Chen Dingyuan. Cahaya itu menjadi lebih cerah, bersinar lebih tinggi dan lebih tinggi. Tak lama, mengeluarkan serangkaian hums. Wajah-wajah di kerumunan menegang dengan gugup. Tetapi pada saat ini, kecemerlangan berseri-seri terhenti seperti yang terjadi pada Luo Wuyi. Dengungan itu menghilang. Peregangan kesunyian tertegun sebelum kerumunan pecah di kegaduhan lain. Chen Dingyuan, karena kamu tidak dipilih oleh Sang Bhagava Buddha, berguling menjauh dari sana, jangan menghalangi jalan. Suara Luo Wuyi memotong suara-suara, mengembalikan kata-kata Chen Dingyuan kepada dirinya sendiri. Wajah Chen Dingyuan berubah dengan amarah, tetapi pada akhirnya, dia meninggalkan tempat itu. Setelah Chen Dingyuan, ada 5 orang yang mencoba, namun, untuk 5 orang ini, tidak ada reaksi sedikitpun dari altar Buddha yang terberkati ketika ki pertempuran mereka dilepaskan. Keheningan di sekitar 5 orang itu sangat canggung. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang kelas 10 dan di atas roh bela diri yang akan dipilih oleh Bhagava Buddha altar, oleh karena itu, mereka yang memiliki roh bela diri kelas 10 dan di bawah tidak memiliki peluang. Karena alasan inilah orang-orang yang pergi untuk mencoba jumlahnya tidak banyak. Melihat tidak ada orang lain, Huang Xiaolong mengangkat kakinya dan melangkah keluar dari kerumunan, menuju altar Buddha yang terberkati. Tindakan Huang Xiaolong menarik banyak perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Anak ini terlihat asing, aku ingin tahu jenius keluarga kekaisaran mana dia. Jenius, siapa tahu, mungkin roh bela dirinya hanya yang paling umum dari kelas 10, naik untuk menguji keberuntungannya. Jika dia benar-benar jenius, tidak mungkin untuk tetap tidak diketahui. Petik 2. Luo Wuyi dan Cheng Dingyuan tetap berdiri di samping di antara kerumunan setelah persidangan mereka, keduanya memberi Huang Xiaolong pandangan ketika dia berjalan di bawah altar. Tapi tidak ada harapan dari Huang Xiaolong, seperti yang lain, mereka pikir Huang Xiaolong hanyalah orang lain yang hanya ingin mencoba keberuntungan mereka. Huang Xiaolong datang ke berdiri di bawah altar Buddha yang diberkati diikuti oleh pandangan semua orang. Battle Qi menyelimutinya saat diproyeksikan di luar tubuhnya, langsung menyinari area tengah. Bab 224 terkejut. Terpesona oleh kecerahan yang tiba-tiba datang dari altar Buddha yang terberkati, kerumunan yang bising itu terdiam dalam sekejap. Setiap orang menatap dengan bodoh ke arah altar Buddha yang terapung di udara. Sebelumnya, ketika Luo Wuyi dan Chen Dingyuan berdiri di bawahnya dan memproyeksikan pertempuran ki mereka keluar dari tubuh mereka, sinar bersinar Sang Bhagava Buddha altar hanya berkedip-kedip. Namun, ketika datang ke Huang Xiaolong, itu adalah cahaya yang sangat kuat. Kali ini, altar Buddha yang terberkati telah muncul selama lebih dari 1 bulan. Sebagian besar jenius dari keluarga kekaisaran Buddha yang terberkati telah sedikit banyak tampil dan menguji diri mereka di altar Buddha yang terberkati, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil memicu tingkat reaksi darinya. Setelah tercengang, kerumunan menjadi gempar. Siapa sebenarnya bocah ini, sehingga reaksi Sang Bhagava Buddha akan begitu kuat? Apakah itu berarti bakat roh bela dirinya lebih kuat daripada Luo Wuyi dan Chen Dingyuan? Mungkin tidak begitu. Tidakkah kamu ingat, pernahkah altar Sang Bhagava memilih seorang anak dengan roh bela diri kelas 10 saja? Siapa tahu, mungkin bocah ini juga roh bela diri kelas 10. Petik 2. Bahkan jika reaksi Beata Buddha altar kuat sekarang, itu tidak berarti bahwa anak ini akan dipilih. Kata-kata terbang bola-balik di antara kerumunan. Pandangan Luo Wuyi tertuju pada Huang Xiaolong, sedangkan kilatan tersembunyi melintas dengan cepat di mata Chen Dingyuan menatap Huang Xiaolong, pikirannya tidak diketahui. Ketika keributan berlanjut, cahaya penerima beasiswa yang gemilang dari Beata Buddha altar naik lebih tinggi dan lebih terang, mengeluarkan bunyi berdengung yang lebih jelas dari sebelumnya, dan ada perbedaan yang signifikan antara bersenandung altar yang dikeluarkan selama masa Luo Wuyi dan Chen Dingyuan. Suara berdengung selama kedua tes mereka samar-samar, berkelok-kelok, sedangkan Huang Xiaolong seperti gelombang besar, cipratan, semakin tinggi. Pada akhirnya, senandung dari altar terdengar jelas di seluruh Tousan Blessing Square. Mata membelalak karena terkejut. Pada saat berikutnya, dari altar yang terang benderang, bola-bola cahaya keemasan menyebar. Pendaran Buddha, surga, itu sebenarnya pendaran Buddha. Petik 2. Pendaran Buddha muncul di altar Buddha yang terberkati. Kekaguman memenuhi mata kerumunan, termasuk Luo Wuyi dan Chen Dingyuan. Petik 2. Ada desas-desus tentang altar Buddha yang telah berputar-putar untuk waktu yang sangat lama, jika seseorang dapat memicu penampilan pendaratan Buddha, kemungkinan dipilih oleh altar meningkat menjadi 7/10. Peluang 70%. Jauh melebihi setengah. Semua orang masih merenungkan pendaran Buddha, ketika nyanyian Buddha yang bergema-bergema di udara. Ini Bini Buddha. Nyanyian 1000 Buddha Ode. Nyanyian 1000 Buddha Ode. Goncangan Luo Wuyi dan Chen Dingyuan semakin dalam ketika satu demi satu bayangan kemasan Buddha yang terukir di permukaannya terbang keluar dari Bhagava Buddha altar, melayang tinggi di udara. Sisa 10.000 Buddha. Keheranan di hati setiap orang tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Pria muda itu benar-benar berhasil memicu Vestige of 10,000 Buddha. Peluang untuk dipilih oleh Bhagava Buddha altar mencapai 9 tinggi begitu Vestige of 10,000 Buddha muncul. Sekarang, hanya langkah terakhir yang tersisa. Dan itu adalah ukiran Buddha di keempat sisi mesbah.
Jika Huang Xiaolong dapat memicu 4 sisi ukiran Buddha, itu berarti Sang Bhagava Buddha telah memilihnya. Pada saat itu, kekuatan pengudusan yang mulia akan berjemur di tubuh Huang Xiaolong dalam ritual pengudusan. Saraf tegang dengan antisipasi, setiap individu di kerumunan berusaha untuk tidak berkedip, menatap Huang Xiaolong dan altar Buddha yang terberkati. Dengan orang-orang mengamati dari segala arah, tiba-tiba ukiran di satu sisi berkedip dan terbang ke langit yang tinggi dari altar. Lihat, memang benar, anak ini benar-benar memicu salah satu ukiran samping. Saat seruan kejutan memasuki telinga Chen Dingyuan berbondong-bondong, dia tidak bisa menahan diri untuk mengejek, ini hanya satu sisi, dia mungkin tidak bisa mendorong keempat sisi ukiran. Tepat saat suara Chen Dingyuan berakhir, sisi lain dari ukiran pada sang Buddha altar berkedip dan terbang ke langit, bersinar dengan anggun. Ukiran kedua. Itu sudah ukiran kedua. Ketegangan meningkat, tangan berkeringat karena keringat ketika orang banyak menyaksikan, ada beberapa yang bahkan lebih gugup daripada Huang Xiaolong. Berdiri di bawah altar mengambang, Huang Xiaolong sendiri cukup gugup. Dia tidak terlalu peduli dengan ritual pengudusan dari kekuatan pengudusan, satu-satunya hal yang penting adalah kesempatan untuk memasuki Gua Buddha. Pertempuran Huang Xiaolong terus menari lebih tinggi, dan ukiran Buddha ketiga di atas altar berkedip-kedip. Ketika orang banyak melihat tanda yang berkedip-kedip, hati mereka menegang. Detik berikutnya, ukiran ketiga terbang ke langit, melemparkan cahaya cemerlang ke alun-alun. Ukiran ketiga. Hanya satu ukiran yang tersisa. Mata di sekeliling terpaku pada ukiran terakhir yang tersisa. Seolah sebuah kain dililitkan erat di hati mereka saat mereka menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada titik ini, ukiran Buddha keempat dan terakhir berkedip dan terbang keluar, melepaskan cahaya kemasannya yang tinggi di langit di atas. Ukiran 4 sisi ada di langit, bersinar, ia berkumpul bersama dan berputar dengan kecepatan tinggi. Pendaran Buddha menutupi langit, menyebar 10.000 li. Pendaran Buddha yang gemerlap dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jauh oleh rakyat jelata dan penduduk kota pedagang Northside. Di Northside Merchant City, hampir pada saat yang sama, orang-orang memalingkan mata mereka ke arah altar Buddha yang terberkati, dari mana cahaya kemuliaan Buddha berasal dengan mata kaget. Ini, apakah seseorang memicu reaksi dari ukiran 4 sisi Buddha altar? Orang yang ditakdirkan yang dipilih oleh Sang Bhagava Buddha telah muncul. Ayo, mari kita pergi ke Tousan Blessing Square. Di atas Tousan Blessing Square, 4 gambar pahatan berputar-putar di sekitar altar Buddha yang terberkati, aliran kekuatan pengudusan jatuh, menyelimuti Huang Xiaolong. Perasaan hangat yang nyaman memenuhi Huang Xiaolong segera seolah-olah dia telah kembali ke pelukan seorang ibu. Energi yang menenangkan meresap ke dalam meridian Huang Xiaolong, laut qi, daging tubuhnya, ke organ-organ internal, menganyam, berkali-kali, meningkatkan fisik Huang Xiaolong. Dalam seluruh proses, tidak hanya Huang Xiaolong tidak merasakan sakit, bahkan dia merasa sangat nyaman bahwa dia ingin mengerang. Ini adalah energi Buddhisme. Di Tousan Blessing Square, tempat itu tenang dan sunyi. Orang-orang menahan napas, menyaksikan Huang Xiaolong diselimuti oleh kekuatan Buddha, menjalani ritual pengudusan yang masing-masing hanya diimpikan, dengan mata iri, kecemburuan, dan takjub. Chen Dingyuan melonjak karena cemburu menyaksikan Huang Xiaolong menerima ritual pengudusan. Tanpa sadar, jarum biru beracun muncul di tangan kanannya dan menjentikkan keluar ketika tidak ada yang memperhatikan, menembak langsung laut qi Huang Xiaolong yang terletak di area dadanya. Melihat jarum racun akan menembus ke laut qi Huang Xiaolong, cahaya menyilaukan menyala, memukul mundur jarum racun dari lintasannya. Menyaksikan hasil ini, niat membunuh di mata Chen Dingyuan menebal, dan jarum racun biru lainnya muncul di tangan kanannya. Namun, kali ini, sebelum dia menjentikkannya keluar, sebuah suara yang tak terlihat terdengar di telinganya. Mendengarkan suara ini, Chen Dingyuan mengambil jarum beracun biru dengan enggan. Sementara Huang Xiaolong tenggelam dalam ritual pengudusan, para ahli dari seluruh penjuru datang, bergegas dari segala arah, mengisi lapangan 1000 berkat yang sudah penuh sesak bahkan lebih. Tousan Blessing Square menjadi lebih hidup dan ramai dengan kerumunan yang semakin besar. Tersembunyi di salah satu kantong ruang di atas pintu masuk Buddha Cavern, duduk 8 lelaki tua berpakaian jubah kasaya bersulam benang emas. Aura megah memenuhi seluruh ruang, sementara ke-8 lelaki tua itu mengamati Huang Xiaolong menjalani ritual pengudusan kekuatan Buddha melalui kekosongan. Hukum lama, menurut pendapatmu, bagaimana pemuda ini dibandingkan dengan Fan Chen dari yang terakhir kali? Salah satu pria tua bertanya orang yang duduk di tengah di antara 8, seorang pria tua yang rambutnya terbagi rata, setengah murni putih dan setengah gelap dari kayu hitam. Yang ditakdirkan dipilih oleh Sang Buddha memberkati altar lebih dari 300 tahun yang lalu, seorang jenius bernama Fan Chen. Fan Chen saat ini sudah menjadi ahli alam Sein. Setelah hening sejenak, lelaki tua di tengah berbicara, prestasi anak ini di masa depan akan jauh melampaui Fan Chen. Apa? Jawaban ini mengejutkan 7 pria tua lainnya. Babak 225, bertemu si Fantian. Murid jenius keluarga Fan Chen, memiliki semangat bela diri kelas 14 rata-rata kelas 14. Di seluruh Snow Wind Continent, orang-orang dengan bakat seperti itu dapat dihitung dengan jari di satu tangan. Fan Chen sudah menjadi figur legendaris di Kekaisaran Buddha yang terberkati, begitu banyak sehingga ada orang yang membandingkan Fan Chen dengan kaisar mereka, si Fantian. Apakah dia mengatakan anak di depan mereka sekarang lebih berbakat daripada Fan Chen? Secara tidak langsung menyiratkan bahwa bakat anak ini lebih tinggi daripada Emperor si Fantian. 7 lelaki tua lainnya terkejut dan tak bisa dijelaskan. Lagi pula, kata-kata ini datang dari mulut hukum lama. Karena Sang Bhagava Sang Buddha memilih yang ditakdirkan, kita harus menyampaikan pesan ini kepada Kaisar. Hukum lama berbicara lagi. Hanya pada saat itulah 7 orang lainnya pulih dari keterkejutan mereka, mengangguk setuju. Pada saat ini,
di dalam sebuah istana besar di sisi selatan kota Imperial Kekaisaran Buddha memberkati, seorang pria parubaya mengenakan jubah kasaya berulir emas sedang bermeditasi di udara, memancarkan kekuatan Buddhisme, dengan cahaya bercahaya Buddha berkumpul di sekelilingnya di gambar Buddha kuno. Orang ini tidak lain adalah kaisar yang berdaulat Kekaisaran Buddha yang terberkati, Si Fantian. Si Fantian yang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya, dan dengan sentakan santai pada kekosongan, sebuah jimat transmisi muncul di telapak tangannya. Sang Bhagava Buddha sudah memilih yang ditakdirkan. Cahaya terang bersinar di mata Si Fantian dan terus membaca, apa? Hukum lama sebenarnya mengatakan bahwa pencapaian anak ini akan lebih tinggi daripada Fan Chen. Petik 2. Dengan semburan terang Buddha yang bercahaya, Si Fantian menghilang dari aula besar. Ketika Si Fantian menerima pesan itu, Huang Xiaolong masih di Tousan Blessing Square, menerima ritual pengudusan dari kekuatan Buddhisme yang mengalir ke tubuhnya. 6 jam telah berlalu, terhitung sejak saat Huang Xiaolong memicu lukisan 4 sisi Buddha di altar Buddha yang diberkati. 6 jam telah berlalu. Dalam 6 jam ritual pengudusan ini, tubuh Huang Xiaolong tampak seperti dicat dengan lapisan cat emas, membuatnya tampak seperti patung emas dari jauh. 6 jam berlalu, dari permukaan seolah-olah Huang Xiaolong tidak berbeda dari 6 jam sebelumnya, tetapi hanya Huang Xiaolong yang tahu tentang perubahan besar yang terjadi di dalam dirinya. Terlepas apakah itu meridiannya, laut qi, organ dalam, daging, kulit, bahkan rambutnya 2 kali lebih kuat. Qi dan kekuatan internal Huang Xiaolong meningkat dengan cepat. Setengah hari berlalu ketika tubuh Huang Xiaolong tiba-tiba berguncang, cahaya ungu gelap memancar keluar, atmosfer yang memancar darinya berubah sama tiba-tiba. Xiantian Third Order. Kultivasinya, yang berada di puncak Orde Xiantian kedua, akhirnya naik ke Orde ketiga Xiantian. Orang harus tahu, itu hampir 2 tahun sejak Huang Xiaolong berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Pada periode waktu itu, Huang Xiaolong baru saja menerobos ke ranah Xiantian. Semakin banyak orang berdatangan di Tousan Blessing Square. Menonton terobosan Huang Xiaolong dengan mudah membuat mata iri yang tak ada habisnya menimpanya. Sedangkan kecemburuan di mata Chen Dingyuan menjadi semakin tidak menentu dan memberontak. Bahkan setelah Huang Xiaolong berhasil menerobos ke Xiantian Third Order, kekuatan Buddhisme yang datang dari altar Buddha yang terberkati terus menyelimutinya, meresap ke dalam tubuhnya, diserap dan disempurnakan, yang semakin meningkatkan pertempuran qi dan kekuatan internal. Sehari penuh malam berlalu. Hanya setelah 1 hari dan 1 malam altar Buddha yang terberkati menyumbat kekuatan Buddhismenya, dan segera setelah itu, altar itu menghilang dari pandangan di udara. Seluruh waktu, Huang Xiaolong telah menyerap dan memurnikan kekuatan agama Buddha. Pertempurannya menerobos dari puncak awal Orde kedua Xiantian ke puncak Orde ketiga Xiantian awal dan kemudian naik ke puncak Orde ketiga Xiantian pertengahan. Itu hanya terhenti karena Sang Bhagava Sang Buddha berhenti dan menghilang. Kerumunan bergolak lagi menyaksikan altar Buddha yang diberkati menghilang dan Huang Xiaolong bangun. Joy melintas di wajah Huang Xiaolong saat dia membuka matanya dan mencoba merasakan perubahan di dalam tubuhnya menggunakan indera spiritualnya. Hasil dari ritual pengudusan Buddha yang diberkati melebihi imajinasinya. Asumsi awalnya adalah Ordo ketiga Xiantian awal. Konvergen emosinya, Huang Xiaolong memindai sekeliling, dan pada akhirnya, tatapannya jatuh pada tubuh Chen Dingyuan. Ketika dia menerima ritual pengudusan, serangan jarum racun yang dilakukan Chen Dingyuan, Huang Xiaolong sangat sadar. Melihat Huang Xiaolong melihat ke arahnya, Chen Dingyuan mencibir dengan jijik, tatapan mereka bertabrakan di udara. Kerumunan orang yang penuh sesak tiba-tiba berpisah di jalan kecil di tengah, memungkinkan sekelompok orang yang mengenakan seragam Menteri Kekaisaran Buddha diberkati untuk mendekati Huang Xiaolong. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang, yang memiliki sepasang mata yang cerah. Itu Archduke Mabo, Kekaisaran Buddha yang terberkati. Archduke Mabo ada di sini. Terakhir kali Fan Chen dipilih oleh altar Buddha yang diberkati, juga Archduke Mabo yang datang menjemputnya untuk bertemu dengan Yang Mulia di kuil Buddha yang diberkati. Petik 2. Dikatakan bahwa terakhir kali, ketika Kaisar memanggil Fan Chen, dia menganugerahkan kepadanya batu roh kelas surga. Mendengarkan diskusi di sekelilingnya, Huang Xiaolong diam-diam terkejut. Batu roh kelas surga. Dikabarkan bahwa batu roh kelas atas memiliki kesadaran. Selain digunakan untuk menghaluskan pelet roh tingkat surga, memakainya dekat dengan tubuh yang dibantu dalam kultivasi, mempercepat proses menyerap energi spiritual di sekitar. Menjaga agar tetap dekat juga membawa banyak manfaat bermanfaat untuk budidaya. Pada saat ini, pria tua berjanggut putih, Archduke Mabo, sudah di depan Huang Xiaolong. Mengangguk di Huang Xiaolong dengan ramah, Archduke Mabo berbicara, selamat kepada bangsawan muda ini karena telah dipilih oleh altar Buddha yang terberkati. Menurut aturan, yang terpilih dapat memiliki audiensi dengan kaisar dan diberikan permintaan. Sekarang, ikuti aku dengan ramah ke kuil Buddha yang terberkati. Petik 2. Oke, Huang Xiaolong mengangguk. Archduke Mabo memberi isyarat sopan dengan tangannya, berbalik dan membawa Huang Xiaolong keluar dari Tousan Blessing Square dengan kelompok orang yang sama yang dia datangi sebelumnya. Ketika Huang Xiaolong lewat di samping Chen Dingyuan, yang terakhir mencibir dengan dingin dalam transmisi suara ke telinga Huang Xiaolong, "Berat, jangan merasa puas hanya karena kamu dipilih oleh altar Buddha yang diberkati. Kamu telah membuat master ini tidak menyukai kamu, jadi sebaiknya kamu berbalik dan lari sejauh mungkin ketika kamu melihat aku. Jika tidak, aku akan memukuli kamu setiap kali aku melihat wajah kamu." Petik 2. Huang Xiaolong balas dengan acuh tak acuh, benarkah? Aura pembunuhannya melayang terlalu cepat untuk diperhatikan. Segera, Huang Xiaolong meninggalkan lapangan setelah Archduke Mabo, sehingga orang banyak secara bertahap bubar. Dengan Huang Xiaolong pergi, Chen Dingyuan dan Luo Wuyi juga meninggalkan alun-alun. Keluar dari Tousan Blessing Square, Archduke Mabo memimpin Huang Xiaolong untuk berjalan kaki 1 jam sebelum berhenti ke struktur bangunan yang tampak megah, menjulang lebih dari 100 sang, dibangun dengan bright granite rock.
Di keempat sisi dinding granit ada ukiran Buddha dalam berbagai bentuk. Yang nobel, ini kuil Buddha yang diberkati, Kaisar telah menunggumu di dalam. Mari kita masuk. Tiba di depan bangunan yang menjulang tinggi, kata Mabo sambil tersenyum. Kemudian dia berbalik dan terus memimpin jalan di depan Huang Xiaolong. Saat Huang Xiaolong memasuki aula besar, kekuatan Buddhisme yang luar biasa mengalir ke arahnya. Sebelum kekuatan Buddhisme ini, perasaan ingin bersujud tunduk muncul dalam pikiran Huang Xiaolong, tetapi pada saat yang tepat ini, naga hitam dan biru di tubuh Huang Xiaolong bergetar, melepaskan aura perkasa yang keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Dalam sekejap, kekuatan agama Buddha yang menguasai Huang Xiaolong memudar. Merasakan aura naga yang perkasa dari tubuh Huang Xiaolong, Mabo terkejut, butuh beberapa saat sebelum dia berhasil menenangkan diri, terus memimpin jalan. Kuil Buddha yang terberkati duduk di tanah yang cukup luas, sebanding dengan Tousan Blessing Square. Huang Xiaolong mengamati tempat itu saat dia berjalan, memperhatikan banyak balok pilar batu giok putih dengan binatang buas Buddha satu. Binatang Buddha diukir di bagian paling atas. Setelah berjalan selama beberapa waktu, mereka sampai di depan aula besar. Seorang pria berdiri di sana dengan membelakangi mereka, kedua tangan tergenggam di punggungnya. Kaisar, bangsawan muda ini adalah yang terpilih dari altar Buddha yang diberkati. Mabo berbicara, membuat pengantar. Article 2 of 2. Bab 226, memasuki Gua Buddha. Salam aku kepada Kaisar Besar. Huang Xiaolong mengikuti, melangkah dengan sopan memberi hormat. Orang yang membelakangi mereka berbalik, wajah yang halus, berjanggut, dan adil dengan ciri-ciri biasa, namun dari pandangan pertama itu sulit untuk dilupakan. Ini Si Fantian. Si Fantian dilahirkan dengan wajah biasa, tetapi ia memancarkan momentum yang sulit dilupakan, sangat berbeda dari atmosfer tajam Kaisar Duanren. Ketika mata Si Fantian bertemu Huang Xiaolong, dia tersenyum ramah, hukum lama mengatakan bakat dan kemampuanmu jauh lebih tinggi daripada Fan Chen. Awalnya, aku tidak percaya, tapi sekarang aku percaya. Bhagava Buddha Altar ditinggalkan oleh tuanku, dipilih oleh Bhagava Buddha Altar, kamu dapat dianggap sebagai saudara junior aku. Aku tidak memiliki hal yang baik untuk diberikan kepada kamu untuk pertemuan pertama kami, jadi aku akan memberi kamu batu roh kelas surga sebagai pengganti hadiah. Petik 2. Sebuah batu transparan yang memukau muncul di telapak tangan Si Fantian, hampir sebesar telapak tangannya, namun berkilauan dengan cemerlang, dan Huang Xiaolong memperhatikan energi spiritual di sekitarnya yang benar-benar berkumpul ke arah batu. Di dalam batu itu terkandung energi samar yang bisa membuat jantung Huang Xiaolong berdebar. Kaisar Besar, ini. Huang Xiaolong menatap batu roh di tangan Si Fantian dan ragu-ragu. Batu roh kelas surga terlalu berharga. Si Fantian melambaikan tangannya ke Huang Xiaolong, panggil saja aku kakak senior. Kakak senior, Huang Xiaolong bingung. Dia mengira Kaisar Si Fantian ini hanya mengucapkan kata-kata sopan ketika dia mengatakan dipilih oleh altar Buddha yang terberkati itu serupa dengan saudara juniornya. Jadi, Si Fantian ini mengatakannya dengan nyata. Kakak senior, Huang Xiaolong terdiam beberapa saat sebelum mengalah. Karena Si Fantian sendiri berkata begitu, dia tidak akan berdiri pada upacara atau bertindak dengan kemunafikan. Dia harus mengakui, memiliki saudara senior yang demikian membuatnya lebih nyaman baginya di kerajaan Buddha yang terberkahi di masa depan. Melihat Huang Xiaolong setuju untuk memanggilnya kakak senior, Si Fantian memandangnya dengan hormat, menurut aturan, kamu dapat mengajukan satu permintaan. Selama masih dalam kemampuan aku akan memenuhi permintaan kamu. Petik 2. Huang Xiaolong merenung sedikit, menjawab, aku ingin memasuki Buddha Cavern. Si Fantian terpana kali ini, kamu ingin memasuki Buddha Cavern. Mabo, yang mundur ke samping sebelumnya setelah menyapa Si Fantian, sangat terkejut mendengar permintaan Huang Xiaolong yang tak terduga. Aku tidak bisa. Melihat ekspresi Si Fantian, hati Huang Xiaolong jatuh ke perutnya. Jika dia tidak bisa maka itu akan merepotkan baginya. Si Fantian terkekeh melihat Huang Xiaolong cemas, bukannya kamu tidak bisa, bukankah aku hanya mengatakan, selama itu adalah sesuatu yang bisa aku lakukan, aku akan memenuhi permintaanmu. Tetapi, apakah keinginan kamu benar-benar hanya untuk memasuki Gua Buddha? Kamu hanya memiliki satu kesempatan, kamu mungkin akan menyesal nanti jika kamu melewatkannya. Seperti junior brother Fan Chen, yang meminta teknik kultivasi surga peringkat tinggi dari aku. Petik 2. Teknik budidaya peringkat tinggi surga. Huang Xiaolong hampir menggigit lidahnya karena terkejut. Si Fantian ini sebenarnya memiliki teknik kultivasi surga peringkat tinggi. Setiap teknik budidaya peringkat surga tingkat tinggi sangat berharga, sesuatu yang bahkan lebih langka dari keberadaan prajurit kerajaan Sein. Tampaknya, Si Fantian menyiratkan bahwa dia benar-benar memberi Fan Chen teknik kultivasi yang begitu berharga. Menyaksikan pikiran Huang Xiaolong bergeser jelas di wajahnya, Si Fantian tertawa. Benar, bakat junior brother Fan Chen memang sangat tinggi, tetap saja, itu karena dia mengolah pangkat surga tingkat tinggi Sleeping Buddha Eternal Law. Aku memberitahunya bahwa dia mampu menerobos wilayah Sein begitu cepat. Petik 2. Tidur Buddha hukum abadi. Lampu aneh berkedip di mata Huang Xiaolong. Bahkan, dia mendengar Zhao Su menyebutkan hukum abadi Buddha tidur ini di masa lalu. Tidak diragukan lagi teknik kultivasi peringkat surgawi bermutu tinggi, hanya saja dia tidak mengharapkan teknik kultivasi ini berasal dari tangan Si Fantian. Bagaimana, sudahkah kamu memikirkannya dengan seksama? Si Fantian menambahkan, beberapa bruder junior sebelum Fan Chen memiliki permintaan yang sama, itu entah teknik budidaya peringkat surga tingkat tinggi atau keterampilan pertempuran, karena hanya ada satu kesempatan. Petik 2. Aku masih ingin memasuki Gua Buddha, kata Huang Xiaolong dengan sungguh-sungguh. Menggoda sebagai teknik kultivasi peringkat surga tingkat tinggi atau keterampilan bertarung, itu memucat secara drastis dibandingkan dengan bahkan 1/10 dari daya pikat God Limit. Sumi harta karun surgawi, dan God Limit.
Sumi adalah tujuan terpenting Huang Xiaolong untuk datang ke sini. Namun demikian, Huang Xiaolong kagum dengan tawaran si Fan Tian. Apakah itu berarti dia memiliki cukup banyak teknik budidaya tingkat tinggi dan keterampilan bertarung surga peringkat? Mendengar Huang Xiaolong bersikeras memasuki Gua Buddha, itu tidak terduga untuk si Fan Tian. Terlintas dalam benaknya bahwa Huang Xiaolong yang meminta untuk memasuki Buddha Cavern hanyalah iseng yang lewat, setelah pengingatnya yang lembut, Huang Xiaolong pasti akan memilih teknik budidaya tingkat tinggi surgawi atau keterampilan pertempuran. Dia tidak berharap bahwa Huang Xiaolong masih akan meminta untuk memasuki Gua Buddha. Bahkan Mabo bingung dan bingung mendengarkan permintaan Huang Xiaolong. Baik, karena ini keputusanmu, aku tidak akan banyak bicara. Beberapa saat kemudian, si Fan Tian menjelaskan, ini adalah token Buddha yang terberkati, memegang token ini, kamu bisa memasuki Gua Buddha. Seperti yang dikatakan si Fan Tian, sebuah token muncul, bersarang di telapak tangannya. Di kedua sisi token ada ukiran Buddha, bersinar dalam lingkaran emas yang cemerlang. Huang Xiaolong mendekat ke token Buddha yang terberkati. Merupakan kejutan baginya bahwa si Fan Tian akan memberinya token Buddha yang terberkati dengan mudah hanya karena dia ingin memasuki Gua Buddha. Token kekaisaran Buddha yang terberkati bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapa saja. Menerima tanda itu, Huang Xiaolong mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih, kakak senior. Si Fan Tian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, hanya token Buddha terberkati yang sederhana, tidak perlu begitu sopan, apalagi, token di tangan kamu tidak dapat dibandingkan dengan hukum abadi Buddha tidur Fan Chen. Huang Xiaolong menyeringai. Beberapa saat kemudian, Archduke Mabo memimpin Huang Xiaolong dari kuil Buddha yang diberkati. Si Fan Tian menatap ke arah Huang Xiaolong pergi, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dia adalah Huang Xiaolong. Tidak heran, tidak heran. Sebelumnya, ketika Huang Xiaolong melepaskan momentum naga yang perkasa saat memasuki aula, si Fan Tian sudah menebak identitas Huang Xiaolong. Sejak pertempuran kota Kekaisaran Duanren, di mana Huang Xiaolong memaparkan bakatnya yang luar biasa dari roh kembaran naga kembar, naga hitam dan biru, banyak pakar dari berbagai kekaisaran di Snow Wind Continent mulai memperhatikannya. Orang-orang yang memiliki roh bela diri naga ilahi primordial diberi nomor di Snow Wind Continent, selain Huang Xiaolong hanya ada satu orang lagi dan si Fan Tian telah bertemu orang itu sebelumnya. Sementara Mabo memimpin Huang Xiaolong keluar dari kuil Buddha yang diberkati, ia memberi Huang Xiaolong tanda Archduke. Mabo, sebagai Archduke Kekaisaran Buddha yang diberkati, memiliki status tinggi yang terhormat, hanya di bawah Kaisar si Fan Tian dan beberapa beku yang dihormati, termasuk hukum lama. Token Archduke Mabo, Huang Xiaolong juga tidak menurun. Token Archduke Mabo akan berguna di masa depan di Kekaisaran Buddha yang terberkati. Token Buddha yang terberkati terlalu mencolok, karena itu akan merepotkan untuk beberapa hal. Melihat Huang Xiaolong bersedia menerima token Archduke-nya, wajah lama Mabo mekar menjadi senyum bahagia, memberitahu Huang Xiaolong bahwa jika dia bertemu dengan masalah apapun yang tidak bisa dia tangani, dia bisa datang ke rumah Archduke untuk mencarinya. Huang Xiaolong mengangguk dengan ucapan terima kasih. Mabo pergi setelah itu. Menonton sosok Mabo yang pergi, Huang Xiaolong mempertahankan token Archduke. Token ini adalah isyarat niat baik, atau lebih tepatnya, isyarat sanjungan. Dengan Mabo tidak terlihat, Huang Xiaolong langsung menuju Buddha Cavern dan tiba di pintu masuk tanpa perlu banyak waktu. Namun, ketika dia ingin memasuki Gua Buddha, momentum yang kuat muncul dari dalam, menghalangi Huang Xiaolong di pintu masuk. Detik berikutnya, bayangan hitam muncul. Mengetahui orang ini adalah penjaga Buddha Cavern, Huang Xiaolong menunjukkan token Buddha-nya sebelum pihak lain bahkan membuka mulut mereka untuk berbicara. Melihat token Buddha yang terberkati di tangan Huang Xiaolong, siluet itu linglung sejenak sebelum mengangguk pada Huang Xiaolong dan menghilang dari tempat itu dengan berkedip. Diam-diam bernapas lega, Huang Xiaolong melangkah maju, memasuki Gua Buddha. Kali ini, tidak ada lagi perlawanan yang menghalangi jalannya. Melewati pintu masuk, Huang Xiaolong merasa seolah-olah dia datang ke dunia lain. Di depannya, sejauh mata memandang, hanya patung Buddha. Bab 227, Mencari Gadlimet. Sumi. Satu demi satu, patung Buddha yang megah menjulang di atas langit dan bumi, melampaui 10 sang. Mencapai 100 sang, beberapa ratus sang. Melihat di depannya, Huang Xiaolong sebenarnya tidak bisa melihat akhir dari patung Buddha bahkan di garis cakrawala. Ada 10.000 patung Buddha di Thousand Blessing Square, lalu di dalam Buddha Cavern, ada berapa banyak patung Buddha di sana? Ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan. Huang Xiaolong tercengang sampai ke inti saat melihat ini. Patung-patung Buddha ini diukir dalam berbagai bentuk, masing-masing seperti hidup yang luar biasa, seolah-olah masing-masing patung ini solid, dalam tubuh mereka yang sebenarnya di bumi. Huang Xiaolong terbang lebih jauh ke dalam gua di atas patung-patung Buddha ini, menggunakan Wings of Demon-nya. Pada awalnya, Huang Xiaolong tidak merasa banyak, tetapi seiring waktu berlalu, matanya mulai melihat ganda, pikirannya, hatinya, setiap pikiran, dan napas dipengaruhi oleh patung-patung Buddha ini. Setelah bahkan tidak 1 jam terbang, Huang Xiaolong benar-benar merasa sangat lelah sehingga ia dengan cepat berhenti, mendarat di bahu patung Buddha yang besar dan duduk bermeditasi. Huang Xiaolong menyentuh dahinya, menemukan bahwa dia basah kuyup dan terkejut. Dengan kekuatan siantiannya saat ini, belum lagi terbang hanya sekitar 1 jam atau lebih, dia bisa terbang selama sehari semalam dan dia tidak akan merasa lelah, apalagi kelelahan. Tapi sekarang, dia basah kuyup. Ini sangat tidak biasa. Perlahan, Huang Xiaolong menemukan kelelahannya berasal dari semangatnya dan bukan karena pertempurannya ki abis. Kelelahan yang berasal dari indera spiritual, jiwa, dan hatinya, apalagi, energi di dalam tubuhnya kacau. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Huang Xiaolong menjalankan body metamorphosis scripture untuk menyesuaikan kondisinya, secara bertahap menenangkan kekacauan yang terjadi di dalam tubuhnya.
Itu beberapa jam kemudian ketika Huang Xiaolong membuka matanya lagi, tenang, tetapi kelelahannya masih ada. Bahkan lebih melelahkan daripada saat ia bertarung dengan Xie Putih di Imperial City Battle di Duanren untuk kejuaraan. Meskipun begitu, Huang Xiaolong menarik dirinya dan terus menuju lebih dalam ke gua. Beberapa jam kemudian, dia harus berhenti untuk beristirahat lagi untuk bermeditasi, untuk menenangkan energi di dalam tubuhnya yang sekali lagi menjadi kacau. Huang Xiaolong memperhatikan sesuatu yang aneh. Setelah bermeditasi, jiwa dan kekuatan rohaninya sebenarnya lebih lelah dari sebelumnya. Huang Xiaolong berdiri dan terus menjelajah lebih dalam. Suatu hari berlalu dengan cara yang sama. Pada akhir hari, ketika Huang Xiaolong berhenti untuk beristirahat di tubuh patung Buddha, dia merasa pusing, napasnya tidak merata. Bahkan, dia sedikit terengah-engah. Dia bergegas bermeditasi dan menelan pelet obat untuk pulih. Tetapi, menelan obat pelet tidak berpengaruh pada jiwa dan kekuatan spiritual. Pelet obat yang dimilikinya juga untuk memulihkan pertempuran ki dan kekuatan internal. Kali ini, ia menghabiskan sepanjang malam untuk memuluskan energi kacau internal. Huang Xiaolong membuka matanya setelah satu malam, bahkan lebih lelah dari sebelumnya, begitu banyak sehingga dia tidak punya keinginan untuk bergerak. Tidur, dia hanya ingin tidur. Huang Xiaolong sangat ingin menutup matanya dan tidur selamanya, tidak bangun. Apa yang terjadi? Kesadaran Huang Xiaolong tiba-tiba tersentak. Patung Buddha. Itu adalah patung Buddha ini. Huang Xiaolong ingat dan terkejut menemukan akar penyebab masalahnya. Tubuh patung Buddha ini memanifestasikan tekanan spiritual yang tidak terlihat dan tekanan spiritual yang tidak terlihat inilah yang menyebabkan jiwa dan kekuatan spiritualnya merasa sangat lelah. Meskipun dia menemukan penyebabnya, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Jika ia terus berusaha lebih dalam, jiwa dan jiwanya mungkin tidak dapat menahan tekanan spiritual yang tak terlihat yang dimanifestasikan oleh patung-patung Buddha ini dan hancur. Pada saat itu, dia akan berakhir menjadi orang gila, karena bahkan seorang ahli alam Sein pun tidak dapat menyembuhkan roh yang rusak. Huang Xiaolong memeriksa pagoda harta karun Linglong, cincin binding dewa, dan mutiara jiwa mutlak di tubuhnya, ketiga harta surgawi itu hening. Ketika Huang Xiaolong memasuki paviliun Sein untuk mencari mutiara jiwa absolut, masih ada reaksi sesekali dari pagoda harta karun Linglong dan cincin binding dewa, namun kali ini, tidak satu pun dari tiga harta karun surgawi di dalam tubuhnya yang menunjukkan reaksi. Apakah dugaan Zhao Su salah? Huang Xiaolong berpikir sendiri. Zhao Su membuat kesimpulan berdasarkan pada kitab Buddha kuno yang telah dia dapatkan. Jika asumsi Zhao Su adalah kesalahan, maka perjalanan ke Kekaisaran Buddha yang terberkati ini akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Tanpa Sumi, rencana Huang Xiaolong untuk maju ke Xiantian Ten Order dalam rentang 6 tahun adalah mustahil. Lupakan tentang Xiantian Ten Order, dia akan jauh dari membobol Xiantian Seven Order. Pada titik waktu ini, Huang Xiaolong menyebarkan indera spiritualnya ke sekelilingnya. Ketika dia mencoba untuk merasakan lingkungannya, dia memperhatikan arus energi misterius, sangat lemah dan hampir tidak dapat dilihat jika seseorang tidak memperhatikan, mengalir di dalam gua Buddha. Jika bukan karena Huang Xiaolong hati-hati menyebarkan rasa rohaninya, itu akan luput dari perhatian. Energi misterius ini mirip dengan kekuatan Buddhisme dari altar Buddha yang diberkati, namun berbeda pada saat yang sama. Huang Xiaolong mencoba untuk mengarahkan energi misterius ini ke dalam tubuhnya, perlahan-lahan memperbaikinya dan terkejut menemukan kelelahan di jiwanya dan roh pulih secara signifikan. Hasil ini membuatnya senang. Jika ini benar, ia tidak perlu khawatir tentang merusak jiwa dan jiwanya saat memasuki lebih dalam ke dalam gua. Setelah Huang Xiaolong menyerap dan memurnikan energi misterius, kelelahan yang dia rasakan dalam jiwa dan rohnya pulih seolah-olah mereka sedang dipelihara, sangat dekat untuk kembali ke bentuk puncak mereka. Huang Xiaolong kemudian akan berdiri dan terus terbang lebih jauh ke dalam gua Buddha. Sama seperti ini, 10 hari berlalu, istirahat dan lanjutkan, istirahat dan lanjutkan. 10 hari berlalu, namun harta karun surgawi tidak menghasilkan reaksi sama sekali. Dan Huang Xiaolong terkejut menemukan dalam 10 hari terakhir bahwa energi misterius dalam Buddha Cavern membantu jiwa dan kekuatan spiritualnya tumbuh lebih kuat, meningkatkan pertempuran ki dan kekuatan internalnya. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada berlatih di medan perang kuno sambil menelan mutiara naga api, namun, Huang Xiaolong tidak dapat merasakan sukacita karena kekuatannya yang meningkat. Sebaliknya, hatinya menjadi lebih berat karena masih belum ada reaksi sama sekali dari tiga Treasures surgawi. Dalam 10 hari terakhir, yang bisa dilihat matanya hanyalah lautan tak berujung patung Buddha, dan hanya patung Buddha. Zhao Su belum pernah berada di dalam gua Buddha, jadi sebelum masuk, Huang Xiaolong tidak tahu bagaimana tanah terlarang Kekaisaran Buddha diberkati. Sekarang dia tahu. Meskipun kesempatan tampak lebih ramping dari hari ke hari, Huang Xiaolong tidak mau meninggalkan Buddha Cavern seperti ini. Hal yang baik adalah, tidak ada batasan waktu untuk tinggal di dalam gua Buddha, seperti waktu 1 bulan dengan Sein Pavilion, dia bisa tinggal selama yang dia inginkan. Berkultivasi di gua Buddha juga bermanfaat, oleh karena itu, Huang Xiaolong tetap melakukan perjalanan yang lebih dalam setiap hari. Sementara Huang Xiaolong melakukan perjalanan lebih dalam setiap hari, di kantong ruang tertentu di dalam Buddha Cavern, hukum lama dan 7 penjaga lainnya sedang mengamati gerakan Huang Xiaolong. Sudah 10 hari, aku tidak berharap anak ini bisa tetap di dalam begitu lama, bahkan masuk lebih dalam ke dalam gua. Terakhir kali ketika Fan Chen, pemuda itu, masuk, berapa lama dia tinggal? Jika aku ingat dengan benar, itu harus 15 hari, aku bertanya-tanya apakah anak ini dapat melampaui itu. Dia benar-benar dapat memperbaiki energi spiritual Buddhisme di dalam Buddha Cavern. Beberapa orang berbicara pada saat bersamaan. Sebuah cahaya berkedip di mata hukum lama saat dia diam-diam mengamati siluet terbang Huang Xiaolong di dalam ruang Buddha Cavern. Bocah ini sepertinya sedang mencari sesuatu di dalam gua Buddha. Salah satu dari 8 tiba-tiba berkata.
Mencari sesuatu. Hukum lama merenungkan kata-kata itu. 10 hari lagi berlalu dengan cara yang sama. 20 hari setelah Huang Xiaolong masuk, 3 treasures surgawi di dalam tubuhnya tetap tenang. Tapi Huang Xiaolong memiliki panen yang berbeda. Setelah melihat apa-apa selain patung Buddha selama 20 hari, ia terinspirasi dan menciptakan keterampilan pertempuran yang disebut Erden Buddha Palem. Terbang melewati banyak patung Buddha saat ia melanjutkan ke bagian dalam gua Buddha, Huang Xiaolong mempraktikkan Erden Buddha Palem buatannya sendiri. Ada hanya satu langkah ke palmen Buddha tanah, namun, mirip dengan ratusan dan ribuan patung Buddha di Buddha Cavern, itu hanya memiliki banyak bentuk. Anak ini masih memiliki waktu luang untuk melatih keterampilan bertarung di dalam gua Buddha. Dan itu, telapak tangan apa itu? Itu terlihat seperti salah satu keterampilan pertempuran Buddhisme kita, tetapi sangat aneh, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Petik 2. 8 biksu berjubah kasaya mengamati Huang Xiaolong yang sedang mempraktikkan Erden Buddha Palem dengan cermat, berdiskusi di antara mereka sendiri. Dia mungkin menciptakan keterampilan pertempuran ini sendiri. Mata hukum lama tidak pernah meninggalkan Huang Xiaolong saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang suram. Bab 228, Petunjuk Gadlimet. Lokasi Sumi. Apa, keterampilan bertarung yang diciptakan sendiri? 7 lelaki tua lainnya berkata dengan takjub pada gagasan itu. Ini, tidak mungkin, kan? Salah satu dari mereka bertanya dengan ragu. Sejauh yang mereka tahu, setiap keterampilan pertempuran diturunkan dari zaman kuno, setiap keterampilan pertempuran yang mereka tahu sekarang diciptakan oleh ras manusia dari zaman kuno, sedangkan keterampilan pertempuran peringkat surga legendaris diciptakan oleh suku Dewa Kuno. Namun, keterampilan pertempuran legendaris adalah harta yang hilang ketika waktu berlalu, hanya menyisakan keterampilan pertempuran peringkat tinggi surga sebagai tingkat tertinggi yang tersedia, meskipun kelangkaan mereka. Itu benar, hukum lama. Sepertinya anak ini tidak tahu cara membuat keterampilan bertarung, itu adalah prestasi yang bahkan lebih sulit daripada membobol dunia dewa. Bahkan beberapa pejuang yang berhasil menerobos dan melintasi dunia kelas yang lebih tinggi lainnya tidak pernah dikabarkan telah menciptakan keterampilan bertarung mereka sendiri. Salah satu dari orang tua itu berdebat dengan kejutan berlama-lama dalam suaranya. Outlaw menjawab dengan suara serius, aku tidak percaya pada diri aku pada awalnya tetapi mengamati dengan cermat dan kamu akan melihat bahwa ketika dia pertama kali mulai berlatih keterampilan ini, gerakannya kasar dan sederhana. Namun, mendekati akhir, itu menjadi lebih halus dan lengkap, perubahan ketika menyerang menjadi lebih tidak terduga, dan potensi meningkat seiring waktu. Lihat, setiap kali dia berlatih, dia terus meningkatkan dan menyempurnakan transformasi. Petik 2. Ketika yang lain mendengar penjelasan ini, masing-masing mulai mengamati tindakan Huang Xiaolong lebih dekat dan memerhatikannya seperti yang dijelaskan oleh hukum lama. Meskipun begitu, sebagian besar dari mereka masih sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Menciptakan keterampilan bertarung, jika ini bocor, itu pasti akan menyebabkan gempa bumi yang menghancurkan di dunia martial spirit. Pada saat yang sama, di dalam gua Buddha, Huang Xiaolong melompat dengan telapak tangannya yang menonjol. Patung Buddha yang tak terhitung jumlahnya terlihat muncul dari tanah, memancarkan tekanan spiritual yang luar biasa. Arus waktu terus mengalir, dan tak lama, 1 bulan telah berlalu. Huang Xiaolong menghabiskan 1 bulan penuh di dalam gua Buddha. Pada hari khusus ini, Huang Xiaolong terbang ke depan, ketika tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah. Hamparan luas wilayah pegunungan dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi dan sungai-sungai berliku dengan air zamrud sejernih kristal. Tidak ada lagi patung Buddha. Dalam 1 bulan ini, patung Buddha adalah satu-satunya benda yang dilihat Huang Xiaolong, sedemikian rupa sehingga memunculkan kepercayaan bahwa selain patung Buddha, tidak ada lagi yang ada di dalam gua Buddha. Hati Huang Xiaolong mekar melihat gunung hijau di depan, mempercepat kecepatan terbangnya, ia meninggalkan wilayah patung Buddha dengan cepat dan mendarat di kaki gunung. Dari daerah patung Buddha, rasa lega mendalam menghanyutkannya saat kakinya menyentuh tanah yang kokoh. Di wilayah patung Buddha, jiwa dan kekuatan spiritual Huang Xiaolong merasa seperti terjepit oleh batu besar yang langsung terangkat sekarang. Huang Xiaolong berbalik untuk melihat wilayah luas patung Buddha yang tak berujung, dia menggigil, sedikit trauma. 1 bulan ini lebih buruk daripada terdampar di jurang neraka. Menarik napas dalam-dalam, Huang Xiaolong berbalik dan mulai berjalan menuju hutan, segera mencapai puncak. Memasuki pandangannya adalah rentang pegunungan yang panjang, berliku ke cakrawala, menyebabkan alis Huang Xiaolong berkerut. Jangan katakan padaku bahwa aku harus menghabiskan 1 bulan lagi untuk melintasi wilayah gunung ini. Kurangnya reaksi dari 3 treasures surgawi di tubuhnya membuat Huang Xiaolong frustrasi. Lupakan saja, karena aku sudah di sini, lebih baik aku terus mencarinya. Huang Xiaolong menghibur dirinya sendiri, dia tidak akan pernah mau meninggalkan hal-hal setengah-setengah seperti ini. Oleh karena itu, Huang Xiaolong terbang jauh ke arah wilayah pegunungan. Dan segera, 1 bulan lagi datang dan pergi. Pada titik waktu ini, Huang Xiaolong tidak lagi memendam harapan untuk menemukan Met Sumi di sini, terutama ketika ketiganya Heavenly Treasure tidak menunjukkan reaksi sekecil apapun. Menurut pendapat Huang Xiaolong, jika Gadlimet Sumi benar-benar di suatu tempat di sini di Buddha Cavern, pasti akan ada beberapa reaksi dari pagoda harta karun Linglong, cincin binding dewa dan mutiara jiwa mutlak. Membuat keputusan tegas, Huang Xiaolong memutuskan untuk memberikannya waktu 10 hari lagi. Jika masih belum ada reaksi dari 3 harta dalam waktu 10 hari ini, ia akan meninggalkan Buddha Cavern. Dia akan memikirkan cara lain yang tidak membutuhkan Gadlimet Sumi. Mungkin dia bisa mencari treasures surgawi kedua atau ketiga dalam daftar. Selain itu, Master Ren Wokuangnya meninggalkan harta berharga baginya di markas Asuras Gate, sesuatu yang akan membantu dalam budidaya Asura taktiksnya.
Dengan itu, dan manfaat dari pagoda harta karun Lingling, God Binding Ring dan Absolute Soul Pearl, dia masih bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat untuk mencapai Xiantian Ten Order. 3 hari berlalu dengan cepat seperti butiran pasir merembes melalui jari seseorang. Pada hari ini, Huang Xiaolong berhenti di samping tepi sungai di kaki bukit. Sama seperti dia ingin mencuci, cahaya kemasan berkedip dari dasar sungai. Meskipun hanya untuk sepersekian detik, Huang Xiaolong melihat sekilas itu. Tindakannya berhenti dan dia melepaskan indera spiritualnya, mengarahkannya ke dasar sungai, tetapi indera spiritualnya menemui perlawanan di tepi-tepi sungai. Penasaran, Huang Xiaolong berdiri. Setelah ragu-ragu sebentar, dia melompat, membuka jalan menuju ke bawah dan berjalan ke dasar sungai. Di sungai, Huang Xiaolong menyelam lebih dalam. Dari permukaan, sungai tidak tampak lebar. Hanya setelah Huang Xiaolong menyelam ke sungai, dia menyadari itu jauh lebih besar dari yang dia pikirkan. Dia tenggelam lebih dari 100 sesang sebelum dia mencapai dasar sungai. Seketika Huang Xiaolong melompat ke sungai, Hukum Lama dan 7 pria tua lainnya yang sedang menonton Huang Xiaolong tiba-tiba menyadari bahwa auranya menghilang. Mungkinkah sungai ini menjadi dimensi ruang lain? Salah satu dari mereka bergumam. Di dalam Buddha Cavern ada tautan ke banyak dimensi ruang yang berbeda. Meskipun 8 dari mereka adalah penjaga Buddha Cavern, tidak ada yang tahu berapa banyak dimensi lain yang ada di dalam Buddha Cavern. Aura anak itu telah lenyap total, tidak diragukan lagi sungai ini adalah dimensi ruang yang berbeda. Orang tua lain menyuarakan pendapatnya. Hukum Lama, lalu kita. Ikuti arus, misi kami adalah untuk menjaga Gua Buddha. Ya, Hukum Lama. Di sisi lain, di dasar sungai, cahaya terang lain berkedip-kedip dan sebuah lubang hitam muncul. Sebelum Huang Xiaolong bisa bereaksi, kekuatan hisap besar dari lubang hitam melilitnya, menelannya. Visinya kabur. Pemandangan berubah dan Huang Xiaolong berdiri di pantai pasir kemasan. Ini, di depan Huang Xiaolong ada lautan warna emas, dengan ombak lembut membasahi pantai pasir kemasan. Ada sebuah perahu kecil mengambang di laut, dengan seorang lelaki tua berusia 70-an memegang pancing. Pada apa yang tampaknya menjadi pusat laut emas ini, duduk sebuah gunung emas. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Melihat adegan ini, Huang Xiaolong terpana. Anak muda, selamat datang di laut penderitaan. Sementara Huang Xiaolong tercengang dengan perubahan tiba-tiba di sekelilingnya, pria tua di atas kapal berbicara. Laut penderitaan. Huang Xiaolong memandang hamparan besar laut kemasan. Pria tua itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan janggut putih panjang yang berkibar-kibar ditiup angin sepoi-sepoi saat dia tersenyum pada Huang Xiaolong, sudah 60.000 tahun. Akhirnya, seseorang memasuki lautan penderitaan ini setelah 60.000 tahun yang panjang. 60.000 tahun. Huang Xiaolong terkejut. Orang tua ini bermaksud mengatakan bahwa dia tinggal di lautan penderitaan ini selama lebih dari 60.000 tahun. Bukankah itu berarti lelaki tua ini telah hidup lebih dari 60.000 tahun? Konsep apa itu? Bahkan seorang ahli alam Sein dapat hidup selama itu. Mungkinkah orang tua ini? Huang Xiaolong menghirup udara dingin. Anak muda, kamu memasuki Gua Buddha untuk Sumikan. Pria tua itu melanjutkan dengan langkahnya sendiri. Huang Xiaolong terkejut dan waspada pada saat yang sama. Bagaimana orang tua ini tahu? Ya, beberapa detik kemudian, Huang Xiaolong menenangkan diri dan mengakui tujuannya. Pria tua itu tertawa, tidak buruk, setidaknya kamu jujur. Lalu, aku akan memberitahumu. Ya, God Limit, Sumi memang berada di dalam Gua Buddha. Petik 2. The God Limit, Sumi ada di dalam Gua Buddha. Bab 229, menyempurnakan Sumi. Mendapatkan konfirmasi untuk sesuatu yang telah ia cari, Huang Xiaolong bergetar. The God Limit, Sumi benar-benar ada di sini, di dalam Gua Buddha. Setelah sekian lama, Huang Xiaolong pada dasarnya menyerah pada pencarian, memasuki gua selama lebih dari 2 bulan tanpa reaksi dari 3 Treasures surgawi di tubuhnya. Huang Xiaolong percaya kata-kata orang tua ini, karena tidak perlu baginya untuk menipu Xiaolong. Juga, aku tahu lokasi pasti God Limit, Sumi. Pria tua itu menambahkan dengan senyum licik. Mata Huang Xiaolong melebar dengan tak percaya. Fas adalah pernyataan yang meremehkan dari Gua Buddha. Huang Xiaolong terbang selama 2 bulan dan belum melihat ujungnya. Pada kenyataannya, Huang Xiaolong merasa bahwa dia bahkan belum melihat 1/10 dari Gua Buddha. Untuk mencari God Limit, Sumi dalam bentangan tak terbatas Buddha Cavern ini mirip dengan mencari jarum di gudang yang penuh dengan tumpukan jerami. Namun, pria tua di depannya ini sebenarnya mengatakan dia tahu lokasi yang tepat dari Gunung Ilahi. Sumi. God Limit, Sumi, daftar harta karun surgawi nomor 1. Bahkan Huang Xiaolong tidak bisa menekan napasnya yang cepat. Pria tua itu menyeringai menyaksikan reaksi Huang Xiaolong, dengan menyatakan, aku akan mengajukan 3 pertanyaan kepada kamu, selama jawaban kamu memuaskan aku akan memberitahu kamu di mana God Limit. Sumi adalah. Petik 2. 3 pertanyaan. Huang Xiaolong terperangah. Benar, pria tua itu mengungkapkan senyum malu-malu lagi. Pria tua di atas perahu kecil itu agak gemuk, ketika dia tersenyum malu-malu, dia tampak agak mirip Buddha Maitreya. Silakan, tanyakan. Huang Xiaolong merenung sejenak sebelum menyetujui. Pertanyaan pertama, mengapa kamu mencari God Limit? Sumi. Pria tua itu bertanya. Huang Xiaolong ragu-ragu, aku ingin Sumi untuk memajukan kultivasi aku ke alam Sein, mungkin bahkan alam dewa, dan kemudian aku ingin memusnahkan Dewa Templar. Petik 2. Orang tua itu terkejut, maju ke alam dewa, memusnahkan Dewa Templar. Tidak ada ambisi kecil yang kamu dapatkan di sana, tetapi kekuatan Dewa Templar tidak selemah yang kamu kira. Pria tua itu terdiam sebelum mengajukan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua aku adalah, apa semangat bela diri kamu?
Semangat bela diri. Tanpa pikir panjang, cahaya yang menyelimuti Huang Xiaolong saat dia memanggil roh-roh bela diri naga kembar hitam dan biru. Kekuatan naga tersapu seperti tornado yang penuh semangat. Naga biru. Melihat naga biru yang melayang di belakang Huang Xiaolong, pria tua itu tercengang. Beberapa saat setelah itu, dia pulih dari kejanggalannya, mengajukan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, jika, di masa depan, aku berbicara tentang jika suatu hari, kamu menjadi penguasa neraka dunia Asura, memerintah 1 miliar roh jahat dan Asura, ketika dunia Asura dan dunia Buddha berada dalam konflik, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Kekuasaan neraka dunia Asura. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Jika ada hari ketika dia bisa mencapai ketinggian seperti itu, berapa ribu tahun akan berlalu? Mengomel pertanyaan itu, Huang Xiaolong menjawab, jika ada hari aku benar-benar menjadi penguasa neraka dunia Asura, memerintah 1 miliar roh jahat dan Asura, jika ada konflik antara dunia Asura dan dunia Buddha, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk mendeklarasikan perang terhadap dunia Buddha kecuali dunia Buddha adalah yang pertama meluncurkan serangan ke dunia Asura. Petik 2. Orang tua itu mengangguk, lagi-lagi senyum malu-malu itu, bagus, aku harap jika ada hari seperti itu, kamu masih ingat kata-kata yang kamu ucapkan hari ini. Ketika kata-kata itu berakhir, siluet lelaki tua itu meredup, menghilang menjadi tipis. Udara. Menonton tempat di mana lelaki tua itu menghilang, Huang Xiaolong mengernyit sejenak. Poin yang paling penting menghantamnya saat itu, kamu belum memberitahuku di mana God Limit. Sumi adalah. Juga, siapa nama senior? Petik 2. The God Limit. Sumi tepat di depan kamu. Mengenai siapa aku, tidak penting, kita akan bertemu lagi. Sebuah suara melayang dari kehampaan, seolah-olah dipisahkan oleh lapisan dimensi di antaranya. Suara itu segera menghilang. Huang Xiaolong bingung, The God Limit. Sumi ada di depan matanya. Orang tua itu berarti. Mata Huang Xiaolong melebar ke arah gunung emas yang duduk di tengah perairan kemasan. God Limit. Sumi. Orang tua itu berarti gunung emas ini adalah gunung ilahi. Sumi. Hati Huang Xiaolong melompat dengan gembira. God Limit. Sumi, dia akhirnya menemukannya. Dia menemukannya. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sendiri, lalu melompat, bertujuan untuk mendarat di perahu kecil yang ditinggalkan orang tua itu. Tetapi, ketika kakinya mendekati perahu kecil itu, ia bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan memproyeksikan tanda misterius dari tubuhnya. Kekuatan spiritual yang berlimpah melonjak ke langit. Ini, tanda tanya-tanda seru petik 2. Huang Xiaolong khawatir. Sebelumnya, ketika orang tua itu duduk di kapal, itu tampak hambar dan biasa, sama seperti perahu kecil lainnya. Karena itu, Huang Xiaolong tidak memperhatikannya, tetapi tampaknya, perahu kecil ini adalah harta karun. Seolah merasakan pikiran Huang Xiaolong, cahaya perahu kecil itu berkilauan sebagai jawaban. Dalam sekejap mata, itu menyusut dalam ukuran sampai panjang telapak tangan orang dewasa dan melayang di depan Huang Xiaolong. Melihat kapal kecil itu memiliki kesadaran spiritual yang demikian, Huang Xiaolong tertawa, si kecil, kamu telah tinggal di sini di laut penderitaan selama beberapa ribu tahun, bukan? Apakah kamu ingin pergi dari sini bersamaku? Petik 2. Perahu kecil itu melayang naik turun, bersenandung. Huang Xiaolong terkekeh, mengulurkan telapak tangannya. Kapal kecil itu melaju ke depan, mendarat di telapak tangan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong sangat tertarik pada perahu kecil, dengan sentakan, setetes darah melayang keluar dari jarinya dan jatuh di atas tubuh perahu kecil itu. Seketika, ikatan darah terbentuk di antara mereka, memungkinkan Huang Xiaolong untuk menyimpannya di tubuhnya hanya dengan pikiran sederhana. Meskipun dia yakin bahwa perahu kecil ini adalah harta yang luar biasa, tugasnya yang paling mendesak saat ini adalah mengendalikan gunung ilahi. Sumi, dia hanya bisa menunggu sampai nanti untuk mempelajari perahu kecil itu. Setelah berurusan dengan kapal kecil, Huang Xiaolong melompat ke udara, dan dengan kepakan sayapnya, dia terbang langsung ke gunung emas yang terletak di tengah laut emas. Jantung Huang Xiaolong berdetak kencang, merasakan God Limit. Sumi di bawah kakinya sebelum melompat lagi untuk mencari formasi kuno suci di jantungnya. Menurut informasi yang diberikan oleh Zhao Su, ada formasi kuno suci pada intinya. Hanya dengan menempatkan formasi kuno yang sakral ini pada intinya, Huang Xiaolong dapat memperbaiki dan benar-benar mengendalikan, serta mengendalikan harta surgawi yang disebut God Limit. Sumi. The God Limit. Sumi tidak tampak besar, bijak di daratan, namun Huang Xiaolong butuh setengah jam terbang untuk mengelilingi perimeter sepenuhnya. Di permukaan, selain cahaya cemerlang di sekitarnya, God Limit, Sumi tampak tidak berbeda dari gunung kecil biasa lainnya. Selain itu lebih mirip bukit tandus, tidak ada pohon, tidak ada sungai atau danau, hanya batu dan batu di mana-mana. Setelah membuat lingkaran penuh di sekitar, Huang Xiaolong memilih untuk berhenti di puncak tertinggi, di mana ia menebak inti seharusnya, tepat di bawah puncak ini. Menjalankan pertempuran Qi dan melepaskan rasa rohaninya, Huang Xiaolong mencoba memahami situasi di bawah ini, ketika gelombang daya hisap tiba-tiba datang dari bawah tanah. Visinya kabur, muncul di aula candi yang besar. Sebuah formasi kuno yang besar diukir di tengah aula candi yang besar, dengan intinya lukisan Buddha yang tinggi. Lukisan tersebut menggambarkan 10 Buddha yang memancarkan fluktuasi konstan dari tekanan spiritual yang kuat. Ini harus yang Salehmet. Inti formasi suci Sumi. Hati Huang Xiaolong bergerak dengan kegembiraan menatap formasi di tengah aula. Langkah pertama menemukan formasi telah selesai, selanjutnya adalah memperbaikinya. Huang Xiaolong melompat ke kursi tahta di depan aula kuil dan duduk dalam pose meditasi, menjalankan pertempuran Qi dan mulai memperbaiki formasi. Saat Huang Xiaolong mulai memperbaikinya, formasi itu berkilau tanpa henti. Suatu hari berlalu. Cahaya yang berkilau menjadi semakin kuat, menjulang ke langit seperti balok dan mengembang dengan diameter, menutupi seluruh gunung ilahi.
Sumi di luar. Pada saat itu, para Buddha di dalam lukisan itu melesat keluar, mengisi atmosfer dengan energi Buddhisme. Saat dia menyempurnakan formasi inti, mandi dalam energi pemurnian Buddhisme membuat Huang Xiaolong merasa sangat nyaman. Lama kemudian, halo yang berlapis emas yang berasal dari formasi perlahan meredup. Bab 230, berlatih di Godlimit. Sumi. Ketika cahaya dari formasi kuno yang suci menghilang, aula kuil kembali ke ketenangan sebelumnya. Huang Xiaolong duduk di atas tahta, perasaan menjadi satu dengan Godlimit. Sumi membasuhnya. Dia telah berhasil memperbaiki Met. Sumi. Awalnya, Huang Xiaolong berpikir akan cukup merepotkan untuk memperbaiki Met. Pembentukan inti Sumi, setidaknya dalam hal waktu, mungkin butuh 10 hari hingga setengah bulan. Kemudahan itu mengejutkannya. Mungkin itu karena altar Buddha yang diberkati. Sebuah pikiran tiba-tiba melanda Huang Xiaolong. Sangat mungkin karena ritual pengudusan di Tousan Blessing Square bahwa Huang Xiaolong mampu memperbaiki Met. Sumi begitu mudah, untuk kedua dewa yang saleh. Sumi dan altar Buddha yang diberkati adalah objek yang berhubungan dengan agama Buddha. Sementara Huang Xiaolong tenggelam dalam pikiran-pikiran ini, pilar penuh semangat yang terbentuk dari kekuatan Buddhisme menyelimutinya, mentransfer kenangan langsung ke kesadaran Huang Xiaolong. Seni Sumi yang saleh. Keterampilan pertempuran terkuat antara langit dan bumi. Menurut kenangan warisan dari Godlimit, Sumi, seni Sumi yang saleh ini adalah keterampilan bertarung, dan pada saat yang sama, teknik kultivasi juga. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berdiri dari tahta aula kuil. Kakinya mengetuk lantai, dan dengan goyangan, dia menghilang dari aula kuil, memasuki ruang rahasia yang tersembunyi di salah satu aula kecil yang bersebelahan. Di dalam ruang rahasia ini ada sebuah kolam kecil yang berisi cairan putih keruh, memancarkan aroma menggoda yang cukup untuk membuat seseorang mabuk dengan euforia dari satu aroma. Perasaan nyaman yang luar biasa menyebar ke anggota tubuh dan tubuhnya. Eliosir Buddha Geosentris. Sebuah keajaiban aneh yang lahir dari langit dan bumi, menyerapnya akan meningkatkan kultivasi seseorang di setengah upaya. Huang Xiaolong mendekati kolam kecil dengan antisipasi, menatap tanpa berkedip pada geosentris Buddha eliksir yang memikat, kegembiraan gila yang membuat jantungnya berdetak kencang. Eliksir Buddha geosentrik di kolam kecil ini harus berjumlah lebih dari 1000 tetes. Mengambil satu tetes setiap hari, itu sudah cukup untuk Huang Xiaolong selama 3 hingga 4 tahun penanaman. Huang Xiaolong menangkupkan kedua tangannya, memisahkan setetes geosentris Buddha eliksir dari kolam, membawanya langsung ke mulutnya yang terbuka. Seperti anggur ambrosial yang mengalir keluar dari cangkir batu giok jasper, aroma yang sangat indah menggugah indranya. Huang Xiaolong tidak memurnikan energi yang terkandung dalam setetes geosentris Buddha eliksir di tempat, sebagai gantinya, dia kembali ke aula kuil yang luas tempat pembentukan inti. Saat Huang Xiaolong menggerakkan kedua tangannya, formasi 10 Buddha pada intinya meledak dalam cahaya terang. Energi Buddhisme yang tak terukur mengalir turun dari kehampaan, dipisahkan oleh jumlah dimensi ruang yang tidak diketahui, menyelimuti Huang Xiaolong seluruhnya. Huang Xiaolong menyerap energi Buddhisme yang tumpah dari kehampaan, sementara setetes geosentris Buddha eliksir menyebar dan menyatu dengan meridian, siaki, dan dantian Huang Xiaolong, berulang kali memperkuat fisiknya. Saat Huang Xiaolong terus melambaikan tangannya, secara bertahap, lengan ilusi tumbuh dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya bercahaya dengan cahaya Buddha seperti Buddha 1000 lengan yang legendaris. Ini adalah keterampilan warisan, seni Sumi yang saleh. Suatu hari kemudian, Huang Xiaolong mampu mewujudkan lebih dari 60 lengan. Ketika lengan-lengan ini tersentak, angin bersiul melintasi ruang angkasa dengan energi yang menusuk yang memberikan satu hantaman. Butuh Huang Xiaolong semalam dan sehari untuk sepenuhnya menyempurnakan energi yang terkandung dalam setetes Buddha geosentris eliksir, baru kemudian ia berhenti berlatih. Memeriksa hasilnya, Huang Xiaolong memperhatikan ada peningkatan yang signifikan dalam pertempuran Ki budidaya, dan berlatih di inti formasi 10 Buddha dengan energi Buddhisme mengalir tanpa henti dari kehampaan, tubuh fisiknya marah sepanjang waktu, lagi-lagi meningkatkan pertahanan fisiknya. Tubuh fisiknya lebih kuat dari prajurit rata-rata. Dengan peningkatan ini, dia hanya bisa dicap sebagai orang aneh yang mengerikan. Persis seperti yang ditunjukkan oleh memori warisan, menelan geosentris Buddha eliksir sebelum berlatih seni Sumi yang saling menggandakan hasilnya pada separuh upaya. Huang Xiaolong sangat senang dengan hasilnya sejauh ini. Saat ini, ia dapat memproyeksikan ilusi lebih dari 60 lengan, yang berarti bahwa ia telah menyelesaikan penguasaan dasar keterampilan, begitu jumlah senjata mencapai 1000, itu adalah tahap peralihan, dan tahap terakhir, atau penyelesaian besar, akan ketika dia bisa mengubah 1000 tangan nyata ini menjadi entitas nyata yang solid. Namun, dari apa yang ditunjukkan oleh ingatan, berlatih sampai tahap itu sulit. Jika Huang Xiaolong berhasil mencapai penyelesaian besar, ia bisa membagi tubuhnya menjadi 1000 avatar Buddha. Tidak hanya itu, masing-masing dari 1000 avatar Buddha ini adalah keberadaan nyata, seolah-olah ada 1000 Huang Xiaolong. Seni Sumi yang saleh dielu-elukan sebagai keterampilan pertempuran terkuat antara langit dan bumi, ini adalah titik yang paling menakutkan. Bayangkan, memiliki 1000 avatar dan setiap avatar memiliki 1000 senjata untuk menyerang, siapa yang bisa bertahan melawannya? Ini mirip dengan 1000 Huang Xiaolong meluncurkan 1 juta serangan dalam sekejap. Lebih jauh lagi, ketika Huang Xiaolong berlatih seni Sumi yang saleh sampai selesai, tubuh fisiknya akan mengambil karakteristik yang paling gigih, namun lentur, dikenal sebagai Golden Buddha Fisik, di mana ia tidak akan pernah menderita kerusakan bahkan dari serangan yang paling merusak. Pada saat itu, untuk membunuh Huang Xiaolong, hanya akan ada satu metode, serang dan hancurkan jiwa Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menghela nafas ki melalui mulutnya. Seni Sumi yang saleh. Sebuah keagungan yang penuh teka-teki keluar dari Huang Xiaolong. Cahaya bersinar di matanya, menunjukkan ujung yang tajam. Dewa Templar, Ao Baixue, Yao Fei, Li Molin.
Suatu hari akan tiba ketika aku akan menginjak-injak kalian masing-masing di bawah kakiku, membunuhmu satu persatu. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong menjadi tenang. Sekali lagi menggerakkan tangannya, mengumpulkan pertempuran ki di telapak tangannya untuk mengaktifkan formasi inti. Dari luar, gunung emas di tengah laut penderitaan berguncang keras dan terbang keluar dari laut penderitaan, merobek kekosongan dan menghilang. Ketika itu muncul lagi, itu di luar gua Buddha, di atas hutan belantara tandus di lokasi tertentu dari Kekaisaran Buddha yang terberkati. Ini adalah salah satu kekuatan Dewa Gunung Sumi, Huang Xiaolong bisa mengendalikan Gunung Dewa. Penerbangan XUMI melalui formasi inti, tetapi keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk menembus ruang. Selain itu, formasi inti juga mengendalikan Gunung Dewata. Sumi untuk menyerang. Menurut memori warisan, Met, Godly Sumi seluruhnya diciptakan dari bahan-bahan yang berasal dari dunia Buddha, Soft Golden Divine Slab. Selama proses penyempurnaan, 10.000 tetes darah emas dari 10.000 Buddha kuno dilebur ke dalamnya, bersikeras namun lembut. Tidak mungkin ada sesuatu di dunia roh bela diri yang bisa membuat goresan pada Godly Met. Tubuh Sumi. Bahkan Master Realm Dewa tidak bisa membuat penyok. Setelah merobek kehampaan, Gunung Godly Sumi melayang tinggi di langit, mungkin beberapa ribu zang ke atas, masa besarnya menghabisi matahari. Huang Xiaolong hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya menggunakan gunung ilahi Sumi untuk menyerang. Gunung normal sebesar ini cukup menakutkan, apalagi, ini adalah Met. Sumi. Kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih banyak. Huang Xiaolong mengendalikan formasi inti, mengecilkan Met. Sumi terus-menerus bawa beberapa ribu gunung zang pada akhirnya seukuran telapak tangan. Lebih kecil lagi, itu terus menyusut ke ukuran sebutir pasir. Ketika itu berhasil, Huang Xiaolong memilih arah dan mengendalikan Godly Met. Sumi, terbang ke hutan lebat agak jauh di depan. Meskipun ia telah menemukan gunung ilahi Sumi, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke Kekaisaran Duanren. Pertama, dia ingin berkultivasi dalam kedamaian dan terobosan ke Xiantian Fourth Order sebelum memutuskan hal lain. Xiantian Fourth Order adalah garis pemisah. Setelah Huang Xiaolong melewatinya, dia akan menjadi prajurit Xiantian tingkat menengah, kekuatannya akan mengalami peningkatan yang menarik. Lebih dari 1 jam kemudian, Huang Xiaolong berhenti di atas kawasan hutan berbukit. Dia mengendalikan Godly Met. Sumi mendarat di tanah, menyatu dengan lingkungan pasir dan tanah, sangat tersembunyi. Dia kemudian pergi ke aula samping yang berdekatan, mengisap setetes geosentris Buddha eliksir ke dalam mulutnya dan kembali ke aula kuil untuk berlatih seni Sumi yang saleh dalam inti 10 formasi Buddha. There are no more articles to read.